Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta, sebelum kita memulai acara, saya ingin memastikan semua sudah dapat bergabung dengan baik di Zoom. Jika ada kendala teknis, silakan informasikan lewat chat. Kita akan segera memulai acara, jadi mohon peserta dapat mempersiapkan diri dan jangan lupa untuk on cam di webinar pagi hari ini. Kami juga ingin menginformasikan bahwa semua peserta yang mengikuti webinar hingga sesi akhir akan mendapatkan e-sertifikat. Jadi, pastikan semuanya tetap mengikuti seluruh rangkaian acara hingga akhir. Jika semuanya jika semuanya sudah siap, mari kita mulai webinar Think Fast, Speak Clear, Teknik Dasar Interpretasi dalam Membangun Skill Interpreter pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat mengikuti acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para narasumber kita hari ini, Kang Juhana dan Mas Beli Rahmon. Yang kami hormati Mbak Dea Rusdiana selaku moderator, serta seluruh peserta webinar yang telah bergabung melalui Zoom meeting pada pagi hari ini. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara webinar Think Fast, Speak Clear, Teknik Dasar Interpretasi dalam Membangun Skill Interpreter. Baik, sebelumnya mari kita sapa terlebih dahulu Managing Director dari CMM Translation yang telah hadir dalam webinar pagi ini, yaitu Ibu Rika Agus Melda. Halo, selamat pagi Ibu Rika. Halo, selamat pagi. Maaf. Selamat pagi Ibu Rika. Halo, halo. Hai, pagi. Maaf ya, saya lagi mommy duty pagi ini. Baik, terima kasih Ibu Rika. Terima kasih, semoga berjalan lancar ya acaranya. Thank you, bye. Terima kasih Bu. Bye. Amin. Oke, mari kita lanjutkan acara hari ini. Oke, webinar ini diselenggarakan sebagai wadah untuk memperdalam pemahaman tentang dunia interpretasi, khususnya dalam melatih kemampuan berpikir cepat dan berbicara dengan jelas. Dua hal penting yang menjadi fondasi bagi seorang interpreter profesional. Baik,
Sebelum kita memulai acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang Recording in pertama progress. yaitu sesi dialog interaktif bersama kedua narasumber dan yang akan dipandu oleh moderator. Acara yang kedua, sesi simulasi interpreter. Acara yang ketiga, sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Dan acara yang terakhir yaitu sesi penutupan. Baik, hadirin yang berbahagia, kini tibalah saatnya kita memasuki acara inti, yaitu dialog interaktif dalam webinar Think Fast, Speak Clear, Teknik Dasar Interpretasi dalam Membangun Skill Interpreter. Webinar ini akan dipandu oleh moderator kita, Mbak Dea Rusdiana, yang akan membantu jalannya sesi bersama kedua narasumber hebat kita, Kang Johana dan Mas Beli Rahmon. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sambut moderator kita, Mbak Dea Rusdiana. Kepada Mbak Dea, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada MC yang telah membuka acara kita pada pagi hari ini ya. Dan kepada yang terhormat, para narasumber kita, Kang Johana dan juga Mas Beli, serta seluruh peserta yang sudah menyempatkan hadir di acara kita pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Darus Diana yang akan memandu jalannya webinar kita dengan tema yang sangat menarik, yaitu Think Fast, Speak Clear, Teknik Dasar Interpretasi dalam Membangun Skill Interpreter. Nah, topik ini penting banget ya buat kita yang tertarik di dunia interpreter atau juru bahasa, karena nggak cuma soal bahasa nih, tapi juga soal refleks, fokus, dan cara menyampaikan pesan dengan jelas. Baik, kalau begitu, sebelum kita masuk ke sesi panel, izinkan saya memperkenalkan dua narasumber kita yang hebat dan luar biasa yang sudah bergabung bareng kita hari ini ya. Yang pertama ada Kang Juhana atau yang akrab kita panggil dengan Kang Jo. Beliau adalah seseorang yang sudah berpengalaman banget di dunia interpretasi dan juga seorang interpreter bahasa Inggris, Indonesia, dan Jepang. Lalu yang kedua ada Belly Rahmon atau yang kita akrab panggil sebagai Mas Bel, yang juga tentunya adalah interpreter yang sangat luar biasa dengan pasangan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang profesional di bidang penerjemahan. Baik, halo, selamat pagi Kang Jo, Mas Beli, apa kabar? Halo, kabar baik, Budek. Halo, selamat Gimana pagi Mbak nih? Dea. Iya, aman Mas Beli hari ini. Alhamdulillah aman, sehat, sentosa. Mbak Baik, Dea gimana kabarnya? alhamdulillah baik dan senang sekali pastinya ya, karena pada hari Alhamdulillah. Sabtu ini kita bisa kumpul-kumpul bareng di sini dan juga sharing-sharing ya, meluangkan waktunya nih untuk hari ini. Saya mau mengucapkan terima kasih nih sama Kang Jo, Mas Beli ya, yang juga telah meluangkan waktunya untuk hadir dan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan nih buat kita semua di hari ini. Nah, tanpa berlama-lama, kita akan masuk aja ya ke sesi pertama kita dengan format diskusi nih. Nah, judul tema kita hari ini kan Think Fast, Speak Clear, Teknik Dasar Interpretasi. Saya mau tanya-tanya dulu nih ya, kedua narasumber kita buat hari ini. Namun sebelumnya saya mau mengingatkan kepada seluruh peserta yang hadir pada acara hari ini, kalau nanti mau bertanya silakan sampaikan di pertanyaannya di dalam kolom chat box ya. Nanti para panitia akan membantu dan juga kita akan tanyakan nanti kepada kedua narasumber kita yang luar biasa. Baik, kalau gitu saya mulai aja ya. Nah, Kang Jo, Mas Bel, izin ya, saya mau tanya-tanya dulu nih ya. Pertanyaan yang pertama deh, yang paling mendasar. Mungkin banyak juga teman-teman yang lain yang mungkin masih baru mendengar profesi sebagai juru bahasa. Saya penasaran nih, Kang Jo, Mas Bel, gimana sih pengalaman pertama Kang Jo sama Mas Bel saat terjun menjadi seorang interpreter? Boleh nggak nih di-share ke peserta? Gimana sih Kang Jo sama Mas Bel ini memulai perjalanan sebagai seorang juru bahasa atau interpreter. Kita mulai dulu dari Kang Jo. Silakan, Kang. Iya, oke. Izin ya, Bel, ya, aku duluan ya, Bel, ya. Kita buat nyantai aja kan, Budek?
Iya, kita santai aja kok. Siap. Nah, aku tuh udah menunggu momen ini tuh dari berbulan-bulan yang lalu, sengaja dikosongkan jadwalku gitu ya untuk Wow, webinar ini gitu. terima Karena kasih Kang Jo. karena karena yakin ya banyak adik-adik ini kelihatannya kalau kita dapat informasinya kebanyakan mahasiswa ya. Jadi kalau Mhm. misalnya kita bicara hal-hal yang mendasar gitu ya, itu mudah-mudahan ada manfaatnya untuk mereka. Kembali ke pertanyaan dari dirimu, Bude. Awalnya Ya, ya aku mhm. dicemplungkan ke dunia yang keras ini gitu ya. Itu seperti apa ceritanya? Jadi seperti tadi sudah diperkenalkan, kalau saya sendiri mengawali apa ya karir sebagai juru bahasa ini dari pasangan bahasa Jepang bahasa Indonesia. Dan waktu itu pas waktu di awal sekali kelihatannya udah lebih hampir 20 tahun yang lalu ya saya memulai karir sebagai seorang juru bahasa bahasa Jepang bahasa Indonesia. Dan itu secara tidak sengaja karena saya menggantikan sebetulnya adik kelas saya yang waktu itu harusnya bertugas di satu lembaga begitu ya, bidangnya terkait dengan batu bara. Nah, mungkin ya memang sudah kehendak Allah begitu ya, beliau maksudnya adik kelas saya itu tiba-tiba sakit, kemudian orang Jepangnya sudah datang, jadi di hari kedua begitu ya, saya ditugaskan. Dan ketika saya ditugaskan tuh, tertariknya satu hal saja sebetulnya, karena bayarannya Mhm. untuk satu harinya lumayan saat itu, begitu ya. Padahal sebetulnya waktu Oke. itu saya lagi, pekerjaan saya lebih ke mengajar bahasa Inggris kebetulan. Nah, latar belakang pendidikan saya memang bahasa Jepang, cuman ketika dapat tawaran itu, bahasa Jepang saya kelihatannya udah 2 tahun lah mungkin nggak dipakai. Jadi sebetulnya nggak pede gitu ya, cuman mendengar informasi dibayar seharinya sekian, oh saya berangkat aja. Dan, yang terjadi adalah kegagalan ya. Jadi pas waktu hari pertama itu langsung didorong untuk masuk ke dalam satu, meeting awal ya, mereka briefing kan, jadi ada bukan delegasi tapi ada tim dari Jepang yang memang bekerja sama dengan tim di Indonesia, di lembaga tersebut yang sedang, apa istilahnya, untuk modeling batu bara saat itu begitu. Jadi mereka itu datang 2 minggu ya 10 hari kalau nggak salah di hari pertama di kedatangan mereka pertama itu. Nah di awal itu briefingnya sebetulnya kalau dipikir-pikir sekarang tuh mudah banget ya. Mereka hanya bercerita bahwa dalam 10 hari ini mereka mau ngapain dan lain sebagainya. Cuman karena kitanya yang nggak siap sebagai juru bahasa, ya berdarah-darah, berkeringat gitu ya dan ditertawakan juga. Cuman mereka tidak membuli begitu. Jadi waktu itu catatannya adalah kalau si Anu ketika ada pertanyaan saya sampaikan, kemudian dia kelihatannya ketawa-ketawa gitu, itu nyambung. Padahal setelah dievaluasi setelah beberapa bulan setelah itu saya lebih akrab dengan mereka, mereka bilang, "Kang Johana waktu itu nggak ngerti ya pas waktu nerjemahin kita." Saya bilang, "Iya sih," gitu. Nah itulah awalnya ya, menjawab pertanyaan Budaya sampai di Oke. situ aja dulu deh kelihatannya. Oke oke, baik, terima kasih. Jadi motivasi awalnya malah uang ya, Kang Jo. Namun seiring berjalannya waktu akhirnya tahu bahwa it takes more than that gitu ya, Kang Iya. Jo. Baik, so interesting. Nah, sekarang kita pengen dengar juga nih, Mas Belly, gimana sih dulu pengalamannya ketika waktu pertama kali terjun jadi seorang juru bahasa? Silahkan, monggo Mas Bel. Oke, terima kasih Kak Dea ya untuk kesempatannya. Nah, kalau ditanya kapan pertama kali dan apa cerita awalnya, mungkin saya coba mengingat ya. Nah, mungkin titik awalnya itu dimulai dari saya masih kuliah. Ini saya mau bicara dulu bagaimana sih ceritanya saya tertarik sama bahasa. Sebenarnya saya suka bahasa Inggris itu udah dari SMA, bahkan SD ya, Mbak Dea. Sudah gitu waktu di zaman saya masih remaja, itu saya juga suka nonton film-film di TVRI dan semua film-filmnya itu bahasa Inggris, Mbak Dea. Mungkin ada seperti judul Little House on the Prairie, itu menginspirasi saya banget untuk menguasai bahasa Inggris. Kok bisa ya cara ngomongnya lancar seperti itu? Singkat cerita, waktu saya kuliah di Bandung di jurusan Hubungan Internasional. Tahun 99 itu jurusan kami itu cukup membuat terobosan karena pada saat mahasiswa baru saja semua buku-buku textbook yang diberikan oleh para dosen sudah dalam bahasa Inggris. Kami harus membuat summary, ringkasan, artinya kami harus reading. Kami harus presentasi di depan kelas, artinya kami harus speaking. Nah, itu digunakan bahasa Inggris juga dan juga dalam bahasa Indonesia. Dua bahasa karena mungkin fokusnya untuk jurusan hubungan internasional harus bisa berkomunikasi dengan baik ya. Nah, kemudian singkat cerita lagi, fast forward maksudnya, pada saat saya lulus, salah satu teman saya satu kelas yang sudah bekerja di NGO, NGO itu non-governmental organization, seperti LSM gitu, rekan-rekan, teman-teman. Di LSM internasional, dia menelpon saya suatu hari di tahun 2009 kalau nggak salah. Belly, kamu bahasa Inggrisnya bagus kan? Oh iya, lumayan lah.
Ya, aku ingat banget kamu bahasa Inggrisnya bagus. Kamu mau ya jadi interpreter salah satu acara kita, ada orang asingnya dan kemudian di situ ada diskusi FGD seperti itu. Waktu itu saya belum tahu seperti apa sebenarnya tugas interpreter. Teman-teman bisa bayangkan di tahun 2009, bukan seperti teman-teman sekarang ya, yang bisa membrowsing ya, lalu kemudian tinggal banyak mencari informasi banyak tersedia. Akhirnya saya dipersiapkan semua dokumen saya baru tahu ya ternyata saya dikirim ke luar negeri. Jadi waktu itu job pertama itu berkah sekali Mbak Dea, saya langsung dikirim ke Wow, Belgia. Saya ingat oh, luar banget itu, biasa. alhamdulillah luar biasa. Itu namanya Asia Europe People's Forum, AEPF ya. Itu adalah acara yang berkaitan dengan perdagangan, hak asasi manusia, seperti itu. Lalu kemudian yang saya lakukan itu ternyata adalah whispering, jadi menerjemahkan sambil berbisik. Nanti teman-teman silahkan browsing sendiri, banyak sekali teknik-teknik interpreting. Lalu kemudian pasti seperti Kang Jo bilang tadi ada yang nggak sempurnanya ya, maklumlah kita baru pertama ya, tapi dengan modal apa ya, saya udah punya modal bahasanya, saya mau mencoba dengan teknologi yang terbatas waktu itu. Saya sempat sempat mencari juga dulu, pakai browser pasti udah ada. Saya akhirnya jalankan itu dan akhirnya saya terus berkembang sampai sekarang, alhamdulillah Mbak Dea. Alright, thank you very much Mas Belly for sharing. Jadi awalnya tuh kemauan dulu ya sama tuntutan ya, tuntutan belajar sama kewajiban belajar. Mau nggak mau harus bisa nih berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia dengan lancar. Nah akhirnya dari sana membentuk awal perjalanan karir Mas Belly dan Kang Jo. Thank you very much. Nah kayaknya ada pertanyaan lanjutan ya dari pertanyaan yang pertama ini karena ini menarik banget nih. Nah, tadi Kang Jo udah mulai dicemplungin, Mas Belly juga dicemplungin sama temennya gitu ya kan. Setelah beberapa tahun udah lama juga ya jadi seorang interpreter yang profesional. Boleh nggak sih, apa sih awal-awal momen yang paling berkesan selain yang Kang Jo sama Mas Belly bilang tadi? Oh ternyata setelah menjalaninya, pada melihat ke belakang ya dari saat ini tuh ada nggak momen-momen yang susah dilupakan dan paling berkesan nih? Sedikit aja, silakan, monggo Kang Jo. Apa ya, kalau wah ini curang nih Bude, itu nggak ada di list list pertanyaan, jadi aku harus Oh, mikir. iya, Jadi jangan khawatir. Aku tapi akan mungkin kalau banyak pertanyaan-pertanyaan. Oke, kalau misalnya ditanyakan hal itu banyak sih sebetulnya ya sepanjang karir kita Mhm, kan ya sebagai juru bahasa. Karena mhm, kita bertemu dengan karir yang berbeda, dengan klien betul. yang berbeda-beda, dengan topik penjuru bahasan yang beda-beda gitu ya. Kemudian dengan Mhm, berbagai kegagalan, ketidaksempurnaan begitu ya. Tapi itu memang mhm. sengaja ya disetting oleh Allah kelihatannya untuk membuat kita terus berkembang. Nah, kalau misalnya aku Oke. harus sampaikan satu momen gitu ya yang awalnya tuh Mhm, sangat berat gitu ya, tapi setelah itu ternyata plot twist, tapi plot twistnya ke arah positif gitu ya, karena aku mendapatkan mhm, kepercayaan ya untuk pekerjaan yang sama. Jadi ceritanya ini baru banget pas waktu misalnya kalau untuk bahasa Jepang ya, aku ceritanya untuk yang mhm, bahasa Jepang. Bahasa mhm, Jepang itu kan mhm. pasarnya kebanyakan di industri budaya, agak beda dengan yang Ya, bahasa Inggris. Jadi oke. tawaranku di awal-awal itu lebih banyak ke manufaktur gitu loh. Dan I manufaktur see. itu kan luas ya, barang yang kita Mhm, lihat di jalanan baik terkait dengan kendaraan atau barang-barang elektronik yang ada di rumah dan lain sebagainya itu kan ada pabriknya ya. Dan banyak dari betul. pabrik-pabrik tersebut itu adalah industri Jepang. Nah, aku tuh Mhm, sempat di satu kesempatan diberi tugas gitu mhm. ya, agenku mengirimku ke ini ke satu pabrik yang membuat boiler gitu ya. Aku tidak akan sebutkan nama Oke, pabriknya. Nah, oke. di situ ada apa namanya, ada training Mhm, untuk teknisi, untuk engineering dan juga training untuk sales gitu. Jadi dibagi mhm, dua tuh, kita ada 2 interpreter. Nah, jadi, mhm. aku milihnya bukan milih ya, kebetulan ditugaskannya untuk sales gitu ya, dan perasaan Oke. gitu karena sebelumnya ada pekerjaan terkait dengan sales mungkin bisa 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 membantu gitu karena konteksnya Mhm, kita lebih mhm. paham. Tapi ternyata yang dibicarakan lebih banyak, sales-nya juga kan technical sales ya, jadi mereka juga harus paham Mhm, hal-hal yang mhm. terkait dengan teknis. Nah, Mhm, pendek mhm. cerita di hari pertama, hari kedua masih aman tuh kita masih berada di di dalam kelas. Nah, hari ketiga kita ke lapangan, langsung dipertemukan dengan mesin-mesin yang memproses bagaimana membuat boiler tersebut gitu loh. Mmm, Nah, mhm, waktu mhm. itu langsung orang Jepangnya kan langsung cerita tuh bahwa proses produksi apa segala
segala macam. Itu pas waktu Mhm. dia cerita gitu ya. Itu dalam otakku tuh nggak ada satupun yang aku ngerti dari apa yang dia sampaikan. Ya, karena sangat teknikal kan begitu ya. Dan tapi sampai sekarang tuh masih ingat ya. Dia tuh mengatakan dua kata yang sampai sekarang itu Mhm. aku masih ingat ada kata haikang dengan haiseng dalam bahasa Jepang ya. Jadi Oke, haikang itu oke, pipa gitu ya, haiseng itu adalah oke. kabel. Jadi dia tuh lagi cerita tentang Ah, kalau di lapangan kan pasti ada pipa-pipa tuh, ada kabel dan lain betul, sebagainya. Dia lagi cerita betul. itu gitu. Cuman aku Heeh. memandang dia dengan penuh ketakjuban gitu ya dan kengerian gitu karena dia ngomong bla 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 aku nggak ngerti. Dan itu betul-betul dia berkeringat dan itu lapangannya di Karawang. Aku orang Bandung, Oh, kerja di oke. Karawang, tidak ada tekanan pekerjaan pun itu udah haridang. Haridang udah sangat gerah kita ya. Exactly. Nah, apalagi dengan Iya, tekanan seperti itu. Pokoknya berkeringat dan lain betul. sebagainya. Kemudian selesailah cerita buruk tersebut, kita kembali lagi misal ke ruangan dan kemudian aku menenangkan diri gitu ya dan kliennya untung baik-baik ya, mereka seperti membuli tapi sebetulnya lebih ke oh Pak Juwana udah dibayar mahal nih katanya tapi nerjemahinnya gitu. Wah itu bikin kita langsung nunduk gitu ya, tapi sebetulnya pas waktu Betul, makan betul. siang mereka deketin kita lagi dan kemudian mereka menghibur sih, tenang Pak, kita juga yang udah lama di sini kadang-kadang nggak ngerti katanya bahasa di lapangan. Oke. Nah, seminggu itu perjalanan yang luar biasa berat. Cuman waktu itu budaya aku bertekadnya begini ya, misalnya hari Mhm, pertama aku mindsetnya tuh begini, mhm, dan sampai sekarang tuh masih dipakai. Jadi jangan selalu menganggap bahwa satu pekerjaan itu gitu ya mudah mhm, gitu. Harus mhm. mindsetnya itu bahwa Betul, pekerjaan ini pasti akan challenging. Karena kalau kita nganggapnya mudah, betul, khawatirnya kita masuk ke comfort zone yang kita kurang persiapan dan lain sebagainya. Nah dari betul, situ aku betul, belajar bahwa kayak hari ini akan sulit. Saya pasti akan banyak menemukan istilah yang saya nggak paham. Tapi ini kesempatan saya betul, untuk belajar. Tapi ya, aku bertekadnya begini. Jadi kalau ada misalnya kata atau terminologi yang sulit hari ini dan besoknya muncul lagi, itu nggak boleh jadi masalah buat aku. Besoknya aku harus sudah betul. tahu kata tersebut. Tapi persiapan mentalku besok juga pasti akan ada kata-kata yang sulit juga. Jadi tiap hari itu mindsetnya dibuat seperti itu. Itu yang membuat Oke. diri kita tuh jadi ringan. Nah ini plot twistnya di mana? Nah setelah 1 minggu kan waktu itu trainingnya, aku merasa bahwa aku Mhm, gagal 100% gitu loh. Jadi kalaupun mhm, misalnya si mhm, perusahaan mhm, tersebut mau nge-blacklist diriku pun gitu nggak apa-apa gitu loh. Tapi yang luar mhm, mhm. biasanya apa? Mungkin ini jalan juga dari Allah bahwa kamu akan kesulitan, tapi kalau misal kamu Mhm. bertahan tuh besok-besok akan ada kepercayaan lain lagi. Betul, Nah, itu yang betul. terjadi ternyata. Jadi kan kalau kita tuh kalau misalnya ditugaskan oleh agen, misalnya datang ke satu tempat untuk bukti bahwa kita sudah bertugas, biasanya suka diberi ini tuh, diberi apa sih absensi yang harus Form ya? ditandatangani, ya form ya, Mhm, yang harus ditandatangani oleh si klien kan, perwakilannya siapapun mhm. itu. Nah kebetulan yang menandatangani form saya itu waktu itu adalah langsung presiden direkturnya gitu loh. Wow, Dan kemudian pas waktu dia oke. nanda tangan, dia di satu kesempatan ada pernah membantu gitu ya, aku kesulitan menjelaskan sesuatu, dia masuk Mhm, tapi tidak tidak menyalahkan kita sebagai juru bahasa, malah lebih ke seperti bukan menyalahkan ya, seperti menginformasikan kepada trainernya yang memang relatif masih baru, kalau ngejelasin sesuatu yang complicated pakai gambar. Nah, dia lakukan itu. Nah, ketika ah, dia pakai gambar, aku lebih paham gitu loh. Jadi dan mhm, ketika mhm. dia menjelaskan pakai gambar itu, aku jadi lebih paham bisa menjelaskan dia tanpa kesulitan. Nah, mungkin dia menilai bahwa oh ternyata si interpreter yang sangat menderita ini tuh punya potensi gitu loh. Nah, pas waktu aku minta tanda tangan ya di akhir minggu tersebut dia bilang begini, dan itu sampai sekarang tuh masih ingat. Dia bilang begini, Johannes-san katanya, nanti 2 minggu setelah ini kita akan ada training yang sama. Persis sama seperti ini, cuman beda peserta dan kemudian ada satu trainer yang berbeda yang akan datang. Nah, Johannes-san masih ada waktu untuk support kita katanya. Nah, itu kan tidak diduga ya budaya. Yang tadi aku merasa Mhm, 100% mhm, mhm. gagal, ternyata masih ada Mhm, ditawarkan seperti itu. Gue mhm. tidak mikir panjang tuh, tidak lagi mengingat trauma-traumaku, langsung oh ini ada kepercayaan nih dari orang nomor satunya di situ. Betul. Langsung aku Mhm, katakan, ya aku mau gitu loh. And you know what mhm, happened? mhm, Itu yang 2 minggu setelah itu, kan trainingnya persis sama, bahannya kita udah mhm. tahu. Si Iya, trainer mau betul, ngomong apa kita udah ngerti gitu loh. Itu kayak betul. merem aja kita udah bisa nerjemahin gitu loh. Waduh, Nah, itu yang aku maksud dengan plot twist ya, dari yang satunya sangat traumatis sampai yang berikutnya aku sangat bersyukur. Itu yang sampai betul, sekarang nggak bisa betul. aku lupakan Nggak budaya. bisa Itu aja dilupain ceritanya. Nah, ya. Oke, thank you very much Kang Jo for sharing. Jadi emang nggak selalu menyeramkan ya. Pastinya ada juga cerita yang berbunga-bunga atau mungkin ketika klien apresiasi kita yang bikin kita tetap terus semangat ya. Sekarang Mas Belly dong, boleh dong diceritain sedikit apa sih momen yang tidak terlupakan yang paling berkesan? Pasti Mas Belly banyak banget nih pengalaman berkesan ya. Monggo Mas Bel. Oke, thank you Mbak Dea. Iya, kalau ditanya momen berkesan banyak sekali ya. Saya bahkan Mhm. juga coba mengingat-ingat nih, karena mungkin Hmm. banyak banget. Tapi saya Mhm. kembali lagi dari pertanyaan Mbak Dea yang
di pertanyaan pertama tadi, momen-momen di awal mula menjadi interpreter. Iya. Karena di situ sebenarnya akhirnya kita sebagai juru bahasa itu bangkit semangatnya. Nah, saya ingat sekali di salah satu kesempatan meeting di mana saya jadi juru bahasanya. Sepertinya mungkin kita bertandem waktu itu karena kita Oh sering ya? sekali ya bertandem ya. Nah, Iya. di situ di akhir acara itu kemudian panitianya ataupun organisasi yang mempekerjakan kita itu langsung mengapresiasi kita sebelum menutup acara. Jadi kan Oke. biasanya di akhir acara closing statement ya, kata penutup itu MC, moderator atau siapapun lah dia yang menyampaikan itu akan memberikan apresiasi kepada organisasi tertentu, Bapak Ibu dari mungkin dari organisasi, entah dari pemerintah, dari badan lembaga sosial, masyarakat dan sebagainya. Dan di akhir itu disebutkan nama kita, Mbak Dea. Terima kasih juga kepada Oke. Mas Beli dan Mbak Dea sebagai Iya, penerjemah iya, kami iya. untuk acara hari ini yang telah membantu sekali menjembatani komunikasi. Alhamdulillah itu kayak, wow gitu ya. Rasanya lega gitu ya? Lega sekali dan itu adalah aha moment yang tadi Mbak Dia Mhm. bilang, momen berkesan bagi saya itu adalah aha moment. Now I know my role gitu. Saya tahu dan Betul, saya betul, pahami betul. sekali, bukan hanya tahu tapi saya benar-benar memahami peran kami, peran kita sebagai juru Betul. bahasa itu sangat penting dan Mhm. di Mhm. situ mulai starting point-nya. Sesudah itu udah tuh gas ngeng langsung belajar setiap hari saya pribadi, Betul. saya perkaya kosakata dan lain-lain. Gitu Mbak Dea. Mbak Dea inget nggak? Pasti deh. Iya, ingat ya, ingat. Benar sekali nih Mas Belly. Jadi ketika kita sudah berusaha yang terbaik dan itu dinotis dan diapresiasi oleh, yang membutuhkan jasanya begitu Ya, ya, itu rasanya sangat rewarding sekali gitu ya. Ternyata menjadi betul, penyambung lidah, menjadi seorang juru bahasa yang menjembatani komunikasi supaya betul, kedua belah pihak ini saling mengerti satu sama lain, itu betul, rasanya sangat gimana ya, sangat menenangkan dan menghangatkan betul. hati gitu ya, Hangat rewarding banget, sekali ya, betul. betul. Kita pun Thank you pulang Mas langkah Bel. kita gontai ya Mbak De. Betul, Seperti iya. terbang Jadi kita pulang waktu itu. heeh, heeh, sambil terbang gitu ya, ya ampun. Thank you Mas Bel buat, Sama-sama. sharing-sharing-nya ya. Nah, ke pertanyaan yang berikutnya nih, Kang Jo sama Mas Bel. Jadi kan tadi kan udah di-sharing nih awal mulanya seperti apa dan lain-lain. Udah mungkin ratusan ya project atau job yang Kang Jo sama Mas Belly handle sampai sejauh ini, bahkan mungkin lebih ya. Nah, boleh dong diinformasikan kepada teman-teman peserta kita juga di sini atau bagi adik-adik atau mahasiswa-mahasiswi yang mungkin udah mulai tertarik, kayaknya seru juga ya dengerin Kang Jo sama Mas Bel dari tadi nih, kayaknya boleh nih aku coba pengen jadi interpreter. Boleh nggak? Apa sih yang Kang Jo dan Mas Bel lakukan, sebagai persiapan nih untuk menjadi seorang interpreter atau pada saat sebelum mau turun ke sebuah job atau project atau kerjaan gitu, apa sih persiapan Kang Jo sama Mas Bel dari sisi mentalnya, dari teknisnya, atau materinya mungkin boleh di-share. Kita dari, Mas Bel dulu boleh? Silakan Mas Bel. Boleh, terima kasih Mbak Dea. Nah, ini pertanyaannya sangat penting, sangat krusial sekali. Jadi Mhm, kalau saya mhm. simpulkan, persiapan untuk menjadi interpreter atau persiapan Betul, pada saat kita mulai bekerja, mungkin seperti itu ya. betul, Bisa iya. disaring nanti teman-teman informasinya. Mhm, Nah, tentu ada persiapan mental, persiapan teknis, sama persiapan materi seperti yang Mbak Dea bilang tadi. Kalau persiapan materi itu sebenarnya kita harus mulai dulu di rumah kalau menurut saya ya. Jadi oke. bahkan saya tarik dulu ke belakang nih Mbak Dea, sebelum kita Mhm, mendapatkan pekerjaan, ditawari pekerjaan oleh organisasi atau agensi seperti CMM Translation, kliennya ya? ya, Mhm, klien secara mhm, umum, kita mhm. harus latihan dulu. Nah, latihan yang kita Oke. lakukan di rumah ini akan terus bersambung dan menjadi kebiasaan Mhm, hingga nanti kita sebelum hari H atau menjelang persiapan bekerjanya begitu. Nah, kalau mhm, persiapan materinya tentu kita harus mempunyai persiapan konten bahasa, kita mhm, harus punya persiapan. mhm, Kalau saya pribadi, saya suka sekali membuat glosarium, Mbak Dea. Itu mhm, adalah hobi mhm, saya. Saya sangat suka mhm, sekali mengumpulkan kata-kata dalam bahasa Inggris, lalu saya cari mhm. padanannya dalam bahasa Indonesia, and the other Oke. way around.
saya Oke. suka sekali Vice versa ya? iya, harus vice versa, harus Mhm. timbal balik prosesnya, nggak bisa satu Mhm. arah aja. Karena Mhm. pasangan kita kan pasangan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk kasus saya. Betul. Gitu. Mhm. Lalu saya juga suka suka sekali mengumpulkan, membuat glosari kata-kata bahasa Indonesia dan dicari padanannya dalam bahasa Inggris. Semuanya itu Mbak Mhm. Dea saya punya. Mulai dari saya bekerja sampai sekarang itu mungkin sudah banyak sekali Wow. lembar-lembar Excel-nya. Mungkin udah bisa jadi kamus ya. Wow. Wow, Betul. luar biasa ya. Iya, karena Mungkin itu buat para heeh, ya buat silakan para Mbak Dea. peserta nanti kalau mau minta sama Mas Belly silakan ya, japri aja. Karena udah Begitu ya. banyak ya, itu adalah ilmu ya, dan itu sangat valuable sekali ya Mas Bel. Betul. Jadi nanti dengan melihat itu kita sebenarnya kan belajar itu dengan aktif ya, tidak hanya pasif. Mhm. Membaca Mhm. mungkin bisa termasuk belajar secara pasif, tapi pada saat membaca itu kita tulis kembali, itu sudah aktif belajarnya Mbak Hmm. Dea. Mhm. Termasuk pada saat Mhm. kita membuat list kosakata atau glosarium Oke, gitu. Itu persiapan yang oke, pertama secara konten. Termasuk kita oke, pelajari konteksnya ya. Konteks itu kayak oke. budayanya, ini tentang apa topiknya gitu. Betul. Politik, hukum, bisnis. Nah, Mhm. pembicaranya dari Mhm. mana kira-kira Mbak Mas? Kita Mhm. bisa tanya itu ke pemberi kerja. Misalnya kita bisa tanya ke Mhm. Mas Zainal dari CMM Translation yang bisa biasanya memberikan informasi soal lowongan pekerjaan seperti itu. Nah, Hmm. terminologi itu dari sisi konten dan linguistiknya. Terus kalau Mhm. dari sisi eh, itu teknis boleh termasuk juga. Lalu secara logistik misalnya ya, logistik itu misalnya kita ditawari pekerjaan di suatu tempat nih ya, teman-teman udah Mhm. siap nih ya, udah anggaplah Mhm. teman-teman udah ready nih ya, belajarnya udah 6 bulan mungkin, udah Mhm. macam-macam. Dapat nih tawaran kerja misalnya dari CMM atau dari teman-teman yang lain ya, rekan-rekannya. Pelajari itu lokasinya di mana, mulai Mhm. bekerjanya jam berapa, hadirlah Mhm. awal waktu ya, bukan tepat waktu ya, bukan on Betul. time, tapi bahkan before the time. Ini adalah satu Baik. tips yang diberikan oleh dosen saya waktu dulu. Jadi kalau acara jam 9, jangan datang jam 9 kurang 15. Kalau saya dulu waktu awal-awal datangnya 2 jam Mbak Dea, tapi sekarang datangnya saya Ah, 1 jam. Mungkin satu karena jam udah sebelum ngerasa ya. sudah gak bisa kali ya. Jadi paling tidak 1 jam. 1 jam itu udah Oke. cukup Mbak Dea untuk kita mengenali ruangannya, kita duduknya di Oke. mana, kita berkenalan dengan teknisinya, kita mencoba Mhm. alat kan, nanti kan kita pakai alat Iya, nih di iya, lokasi. iya, betul. Sekalian yang paling penting Mbak Dea, kita juga bisa Mhm. ke restroom, ke kamar kecilnya, kita perlu touch Mhm. up ya, buat apalagi buat kita yang dilihat orang juga nih ya, karena kan Betul, bertemu dengan banyak betul, sekali para pihak ya. betul. Nah, kita perlu memperhatikan itu atau istilahnya grooming ya, seperti itu. Iya. Nah, kalau Mhm. bicara soal grooming, kita harus pastikan Mbak Dea, nggak boleh ada celah Mbak Dea. Misalnya rambut, ya ini berlaku ya, bukan hanya untuk perempuan, sekali lagi untuk laki-laki sangat perlu sekali ya. Kemejanya sudah Betul. oke, sudah bagus. Lalu kemudian satu hal, kira-kira Mhm. aroma nafasnya sudah segar atau Ya, masih ya, belum ya. ya? Itu semuanya Betul ya. dimitigasi. Karena bakal banyak ngobrol ya, banyak ngomong ya. Kita kan mengeluarkan suara. Suara ini bunyi organ suara ini adalah apa namanya? Sumber daya kita ya untuk Betul. bekerja, betul tidak? Termasuk Betul, kesehatannya betul. juga diperhatikan. Nah, Betul. seperti itu. Lalu kemudian banyak sekali pokoknya from head to toe deh ya, dari ujung kepala sampai Oke. ujung rambut itu harus spot on, harus bersih, oke ya semuanya. Oke. Terus persiapan mental, tadi Mbak Dia juga singgung nih ya, persiapan mental Betul. tuh penting sekali. Bagi saya, kalau saya besoknya mau bekerja, saya harus istirahat yang Mhm. cukup. Karena Oke. menurut saya kalau kualitas tidur itu menentukan konsentrasi saya Betul. terjaga pada hari bekerja di keesokan harinya. Mhm. Lalu Mhm. pemanasan suara juga penting, Mbak Dea. Ini Oh saya langsung gitu ya. kasih tips ya jadinya. Ya, Betul, monggo, karena monggo. karena kan yang akan kita sampaikan itu adalah dalam bentuk verbal. Karena kita penerjemah Aha. lisan. Tadi Mbak Dia bilang di Betul. awal acara penerjemah juru bahasa lisan ya kan, bukan Betul. tertulis, bukan seperti Heeh. dokumen. Nah, artinya Aha. suara kita harus kita jaga, harus lakukan juga pemanasan terserah mau bagaimanapun tekniknya Oke. untuk memastikan pita suara kita sudah siap dan aktif pada saat Heeh. mulai acaranya. Benar Oke. tidak? Betul Jangan sekali. sampai nanti MC-nya sudah ngobrol ya, sudah membuka, terus kita Heeh. penerjemah dari belakang begitu kan Heeh.
Betul. Terus Jangan kedengeran sampai besoknya mau kerja, terus malam sebelumnya karaoke sampai jam 12 malam. Bahaya ya. jangan, Besoknya sore nggak bahaya. keluar. Betul, Bahaya ya. Jadi teman-teman bahaya. peserta mohon diingat, bahaya, nono tidak boleh ya. No, 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 a Jadi pita big no-no. suara dijaga. Nah, ada lagi nggak Mas Bel persiapan lainnya? Ya, Aduh, Atau sudah cukup? saya rasa itu koordinasi dengan semua yang memberikan kita kerja, termasuk rekan tandem Oke. kita, untuk memastikan Aha. jalan acaranya dengan bagus. Karena kita adalah peran supporting. Kita tadi saya bilang jembatan komunikasi. Artinya kita harus Betul. bagus. Kita harus jadi jembatan yang solid dan kokoh untuk menghantarkan para peserta dari kedua belah pihak yang berbicara bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia Mhm. saling memahami dengan baik sehingga ide-ide mereka tersampaikan dengan baik. Begitu Mbak Dia dari saya. Exactly. Thank you Mas Belly. Jadi dari Mas Belly Makasih. ini udah comprehend ya tadi persiapannya. Ada latihan, materinya, bikin glossary, belajar aktif, datang early, grooming, latihan artikulasi biar lancar. Nah, itu udah lengkap banget. Sama ada tip and tricks juga nih tadi ya. Nggak apa-apa. Nah, sebenarnya itu pertanyaan saya yang berikutnya, cuman tadi udah dijawab sama Mas Belly, which is great ya. Nah, sekarang kita ke Kang Jo nih. Kang Jo, ada lagi nggak sih tambahan hal yang harus dipersiapkan sebagai seorang juru bahasa ketika mau mulai kerja? Monggo, Kang Jo. aduh, ya Allah, kenapa nasibku bicara setelah Belly ya? Dia udah lengkap banget barusan ngejelasinnya. Terus Iya, gue udah tinggal lengkap ngomong banget apa? ya. Gue tinggal ngomong Heeh. idem kali ya. Oke, coba aku mungkin highlight beberapa poin yang tadi disampaikan oleh Mas Bel ya. Aku Mhm. setuju ketika Mas Bel tadi mengatakan bahwa harus justru persiapan kita itu dimulai dari saat ketika kita mendapatkan tawaran pekerjaan. Oke. Dan di situ jangan sok jago ya, maksudnya kita bukan mesin gitu ya. Dan kemudian Mhm kita juga mhm terus harus mhm. belajar bertumbuh juga. Jadi ketika Mhm. misalnya di satu titik di mana ada tawaran dan kita merasa insecure gitu ya dengan topik dan lain Mhm. sebagainya, Mhm. kalau memang kita insecure dan belum saatnya untuk menerima pekerjaan tersebut, aku sih kalau aku ke diri pribadi sih mendingan tidak mengambil pekerjaan tersebut. Karena tidak Betul semua ya. orang ya tidak semua orang bisa masuk ke topik ya, topik yang Betul betul. disampaikan. Betul. Perbandingannya begini, Budai. Kalau untuk bahasa Jepang, polanya itu udah tergambar untukku ya dengan pengalaman sekian tahun ini. Jadi kalau 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 bahasa Jepang Mhm. itu biasanya begini tuh pasarnya itu. Misalnya kan cuma satu negara yang kita layani kalau bahasa Jepang. Kalau kita Mhm. bicara bahasa Inggris, wah itu lebih luas lagi karena seluruh dunia kita Oke. layani. Topiknya pun lebih beragam lagi. Nah, kalau bahasa Jepang Mhm. itu sebetulnya dia lebih mengerucut. Nah, awalnya itu nih kalau misalnya kita untuk interpreter yang bahasa Jepang bahasa Indonesia, itu pasar Mhm. pertama itu adalah G2G gitu ya, karena itu adalah pintu Oke. pertama ya, pintu pertama Betul. mereka masuk ke Indonesia untuk bekerja sama di Indonesia. Betul. Nah, Government jadi to government ya, Kang? government to government betul ya. Jadi Oke. pembicaraan di antara pemerintah tuh yang high level dan lain sebagainya. Tapi itu Mhm. sangat general, Mhm. sangat maksudnya tidak terlalu teknis gitu kalau berbicara di situ. Lebih ke Mhm. ada kerjasama ini ditawarkan lah investasi apa segala Mhm. macam kayak gitu. Nah, turun dari Oke. situ kalau misalnya di antara pemerintah dengan pemerintah sudah apa istilahnya sudah ada kesepakatan nih untuk membuka keran investasi Mhm. misalnya di Indonesia, nanti Mhm. mulailah yang turun itu adalah para pengusahanya gitu loh. Nah, dibantu Mhm. oleh lembaga pemerintah Jepang tuh biasanya ya, misalnya JICA kalau Mhm. pernah mendengar itu. Nah, atau Mhm. JETCO gitu ya, yang mereka yang biasanya mengatur Mhm. tuh pertemuan antara pihak Indonesia Jepang di level para pebisnis gitu. Nah, di situ ada Mhm. tuh Mhm. pekerjaan kita biasanya business matching, pameran apa segala macam. Ya, Kan beda tuh betul. istilah yang dipakai gitu ya, dunianya beda, Mhm. level pembicaranya juga Mhm. berbeda. Nah, kalau mereka sudah Mhm. sepakat tuh ada kerjasama, turun tuh ke bawahnya tuh biasanya mereka bikin pabrik lah di Indonesia gitu loh. Mulailah Ah, mereka oke. produksi dan lain sebagainya. Jadi ada Mhm. 3 level menurutku ya. Jadi G2G, kemudian Mhm. B2B, dan kemudian levelnya di Mhm. sudah di perusahaan. Nah, Oke. kalau kita udah lama kerja maksudnya di dunia penjuru bahasan bahasa Jepang tuh levelnya kelihatan gitu loh. Jadi kita tuh bisa bisa menentukan. Jadi saya tuh kalau untuk bahasa Jepang itu lebih ke Mhm. bidang yang saya tidak tenang saja. Misalnya seperti akunting tuh banyak angka gitu ya, finance gitu ya, Betul. atau misal legal Mhm. dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk Mhm. urusan manufaktur yang terkait dengan pengolahan, produksi dan lain sebagainya, itu biasanya polanya udah jelas dan saya tidak kadang-kadang kalau ada tawaran ke sana nggak mikir lagi. Yang penting jadwal tepat saya berangkat gitu loh. Oke. Nah, untuk bahasa Inggris, karena ini pengalaman saya Mhm. yang belum lama sebetulnya kalau di bahasa Inggris, saya melihat Mhm. begitu budaya. Jadi ternyata yang kita layani itu
all over the world gitu ya. Kita bisa menangani misalnya yang kemarin dengan Mas Bel itu kita melayani sesuatu yang baru buat saya tapi menarik gitu. Aku nggak boleh sebutkan Oke, sih topiknya ya, tapi sesuatu yang baru gitu tapi menarik gitu. oke. Karena partnernya Belly gitu yang bisa mengcover aku kalau misalnya pas lagi aku tidak overwhelmed dan lain sebagainya, aku terima aja pekerjaan Mhm. tersebut gitu ya. Nah, tapi ada Oke. saatnya di mana kita nggak tahu siapa partner kita, apa topik kita gitu ya, dan Mhm. kita merasa Mhm. insecure. Dari Mhm. tahapan awal itu kalau memang harus menolak, menolak itu bagian dari profesionalitas kita. Itu ya satu. Nah, Baik, kalau misalnya ternyata noted. kita ya ketika kita memutuskan untuk mengambil pekerjaan tersebut, nah tadi sudah dijelaskan Mhm. oleh Mas Bel ya bahwa oke berarti berbagai persiapan harus kita lakukan. Mhm. Eh, Kelancaran kita sebagai juru bahasa itu menurutku tuh ditentukan oleh dua hal ya. Mhm. Jadi dua hal tersebut adalah kita tahu konteks dan kita juga tahu Mhm. apa istilahnya, apa satu lagu aku lupa. Jadi maksudnya, kita kita ngerti, oh, kita kita tahu istilah-istilah yang nanti akan dipakai gitu ya, dan kemudian Mhm. itu terkait dengan konteks tadi, dan kemudian akan ditentukan oleh kemampuan bahasa kita dan kemampuan kita menjuru bahasakan. Jadi kalau kita udah bisa nih bahasanya udah jago nih dibuktikan dengan misalnya TOEFL kita berapa untuk bahasa Inggris gitu ya, atau Aha. TOEIC kita berapa gitu ya. Kemudian juga kita Mhm. pernah ikut pelatihan, penjuru bahasaan, misalnya sudah dinyatakan lulus juga dan Mhm. lain sebagainya. Mhm. Sampai di situ Mhm. oke. Itu adalah bahan Mhm. kita untuk lebih percaya diri, tapi kelihatannya belum 100% ya, kalau kita tidak Ya, mempelajari konteks apa yang akan nanti kita juru bahasakan. So, betul. learning about context is really important gitu ya. Mhm. Mhm. Tadi aku juga meng-highlight ya, ternyata ada kemiripan dirimu dengan Mas Bel ya, urusan membuat glosari itu kan. Nah, Betul, ya kan? betul Nah, sekali. dan terima kasih banyak ya selama ini aku selalu foto-foto punya dirimu berdua ya. Oh iya ya, Oke, nyontek nah ya. nyontek ya. Nah itu betul-betul bermanfaat. Itu yang tadi yang Betul, itu berhubungan dengan masalah konteks tadi itu. Nah betul. selebihnya kalau misalnya kita udah Mhm. mengambil, udah berkomitmen mengambil pekerjaan tersebut, klien itu Mhm. ekspektasinya kita udah profesional aja. Jadi teman-teman Betul. jangan berpikir begini ya. Aduh, saya kan masih newbie nih ya, ada tawaran misalnya Mhm. rate-nya lebih rendah Mhm. gitu ya. Kemudian dia bilang Mhm. terima deh dengan tawar dengan harga sekian gitu ya. Mohon maaf ya ini mungkin mungkin Mhm. belum didiskusikan tapi aku menyentuh masalah itu. Nah, aku selalu berpikir begini, kalau kita sudah menerima satu pekerjaan, kita mau Mhm. dibayar Rp50, mau dibayar Rp100, itu tidak merubah Mhm. ekspektasi klien. Ekspektasi klien dari Betul, kita tetap saja bahwa kita harus bekerja secara profesional. Jadi makanya dari awal harus betul, harus ngukur dulu kemampuan diri kita. Nah, kalau kita udah menerima betul. pekerjaan tersebut, kalau aku sih punya 5 rumus budaya yang aku persiapkan. Mhm. Jadi 5 rumus itu adalah aku buka dulu ya contekanku ya. Oke, rumus lima Mhm. k gitu ya. Oke, yang pertama 5K itu ya namanya? Oke. oke, jadi K yang pertama itu dari ketenangan. Jadi aku selalu Oke. berdoa nih kita harus tenang gitu ya dalam Oke. bersikap gitu. Karena Heeh. kalau kita nggak tenang dalam bersikap ya jadi kacau nantinya. Kemudian yang Mhm. kedua adalah kejernihan. Oke, Kejernihan, kejernihan. Nah, baik. kejernihan ini dalam Mhm. berpikir gitu ya. Betul ya Oke. seperti Mas Bel tadi katakan kalau pas kita lagi kerja gitu ya kalau misalnya ada grup-grup ya yang kita ikuti yang sedang toksik pembicaranya udah kita arsipkan aja dulu. Karena itu nanti akan mengganggu Baik ya, konsentrasi kita ya. mengganggu Kejernihan kita konsentrasi. berpikir. Kemudian kecerdasan nih yang ketiganya. Yang dimaksud dengan Aha, kecerdasan di sini adalah kecerdasan dalam mengolah informasi gitu. Ya, betul. nanti sih kalau ada kesempatan yang lain kita bahasnya lebih tuntas lagi. Misalnya ketika kita Mhm. mendengarkan narasumber berbicara, dia ngomong bla 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 panjang lebar, nah yang harus kita tangkap Mhm. tuh apa sih gitu ya. Aku biasanya Betul. pakai yang 5W1H. Pasti pasti ada poinnya dong yang mau dia sampaikan. Pasti ada Mhm. apanya, pasti ada siapanya yang Mhm. dibicarakan, pasti ada Betul. kenapanya, pasti ada bagaimananya Betul. dan lain Oke. sebagainya. Nah, 5W1H Mhm. ini yang membantu kita untuk bisa lebih cerdas ketika kita mengolah informasi. Kemudian setelah itu Baik. apa? Kefasihan. Nah, kalau kefasihan ini kefasihan ketika kita menyampaikan output hasil terjemahan kita. Nah, ini juga terkait dengan yang Mas Bel tadi sampaikan bahwa betul ya, dan bukan hanya dari Mas Beli aja, aku juga dengan Teh Diba ya seringkali ngomong gitu. Kalau misalnya pagi-pagi dia udah baca sendiri, ngomong sendiri sesuatu gitu. Karena memang kita perlu kan bahasa Inggris itu bukan bahasa yang kita pakai setiap hari ya. Kita pakai ketika kita bekerja ya dalam konteks kita sebagai juru Mhm. bahasa. Bahasa Jepang juga saya Mhm. begitu. Jadi alangkah lebih Oke. bagusnya tuh kalau misalnya kita udah mempersiapkan glossary gitu ya, baik dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Jepang, bahasa Indonesia misalnya, itu sebelum kita bertugas tuh kita
pakai aja itu. Maksudnya jangan hanya sekadar dibaca, tapi juga diucapkan gitu. Itu Oke. supaya membantu lidah kita lebih tidak keluh pas waktu saatnya. Misal kayak tadi Beli sampaikan ya, maksudnya pas Mhm. waktu MC-nya udah oke, moderatornya udah oke, penerjemahnya masih gitu kan seperti itu. Jadi dibiasakan Oke. seperti itu. Dan kemudian kalau yang terakhir sih keyakinan. Mhm. Kalau misalnya semua Keyakinan, oke. keyakinan di sini maksudnya apa? Keyakinan bahwa Tuhan akan menolong gitu ya. Nah, ini ya Allah, aku sudah mengambil pekerjaan ini, aku sudah mengukur diriku bahwa aku mampu untuk mengambil pekerjaan ini, persiapanku udah dilakukan gitu ya. Kelihatannya ikhtiarku sebagai manusia udah lengkap nih gitu. Selebihnya apa lagi? Mhm. Berarti kan tinggal tawakal. Jadi keyakinan ini dikaitkan dengan ketawakalan tadi itu. Gitu Bu Dey dari aku sementara ya. Wow, luar biasa sekali Kang Jo ya. Aku dapat banyak banget ilmu nih. Ada 5K, ada 4W1H ya. Jadi sebenarnya banyak banget yang biasa diaplikasikan ke dalam diri kita. Jadi sebenarnya tergantung kita tuh suka cara yang mana sih gitu. Karena beda-beda interpreter tuh cara mempersiapkan dirinya juga beda-beda juga ya Kang ya. Karena pasti punya flow-nya masing-masing gitu ya. Nah, kalau saya boleh nambahin nih, saya sendiri selain bikin glossary yang Kang Jo dan Mas Bel lakukan tadi, saya sebenarnya juga suka, mini riset gitu. Kalau seandainya materi tidak cukup diberikan, misalnya saya tuh juga suka browsing-browsing sendiri karena sekarang kalau untuk teknologi, informasi itu udah terbuka sangat luas sekali ya dan gampang banget tuh kita buat cari-cari informasi. Misalnya kita dikasih judul aja gitu event-nya apa, terus nanti kita bisa mini, riset sendiri nih tentang apa, supaya kita bisa tahu nih, oh konteksnya ini gitu. Oh misalnya kalau lagi ngomong finansial, temanya finansial atau keuangan gitu ya, oh ternyata interest itu bunga ya, bunganya bukan lagi flower seperti yang kita tahu gitu ya, makanya harus paham banget konteksnya seperti apa, to avoid misunderstanding dan juga mempermudah pekerjaan kita, gitu ya. Thank you so much Kang Jo, Mas Bel ya untuk sharing-sharingnya. Nah, membahas yang apa aku katakan barusan, jadi sekarang ini kita udah terbantu banget nih sama adanya teknologi. Tapi di sisi lain banyak juga yang bilang, "Ih, masa kerja jadi interpreter atau penerjemah gitu ya, sebentar lagi bisa digantiin AI dong." Karena perkembangan AI itu sekarang udah sangat rapid sekali dan juga sangat berkembang sekali nih. Nah, aku mau tanya sama Mas Bel sama Kang Jo nih, di tengah perkembangan teknologi yang semakin maju, kira-kira apa sih tantangannya yang dirasakan sebagai seorang juru bahasa atau interpreter itu, atau malah bisa dijadikan sebagai peluang juga nih dalam pekerjaan Kang Jo dan Mas Bel sebagai seorang interpreter? Kita ke Mas Beli, silakan Mas Bel. Baik, Mbak Dea, terima kasih ya. Jadi pertanyaannya saya ulang adalah bagaimana dampak teknologi, mungkin seperti itu ya, saya parafrase terhadap Betul. pekerjaan pekerjaan kita sebagai seorang juru bahasa atau interpreter. Apakah dia peluang atau dia tantangan, begitu ya. Kalau pendapat Mhm, pribadi saya, kalau secara perasaan, jujur, saya merasa awalnya banyaknya masuknya AI dengan jenis-jenisnya, saya tidak akan berbohong, saya merasa khawatir sebagai manusia yang biasa, apakah kemudian mhm, masih mhm. relevan profesi kita di kemudian hari, lalu Betul, tantangannya betul, bagaimana? Tidak akan saya pungkiri, saya merasakan itu. Mungkin Mbak Dea dan betul. Kang Jo juga merasakan hal yang sama. Mhm, Tapi mhm, sekali lagi, saya mengingat-ingat kembali bahwa filosofinya adalah sebenarnya teknologi itu memudahkan ya segala mhm, alat ya yang diciptakan oleh manusia untuk mhm. memudahkan pekerjaan manusia itu adalah teknologi namanya. Nah, lalu Betul. kemudian cara saya menghadapinya adalah dengan menjadikan teknologi itu sebagai kawan, Mbak Dea. Kawan Mhm, atau aliansi untuk memudahkan pekerjaan kita dan terbukti ternyata banyak sekali perkembangan teknologi, perangkat teknologi yang mampu memudahkan, membantu pekerjaan kita sebagai seorang juru mhm, bahasa. Seperti itu, mhm, Mbak Dea. mhm. Mungkin di situ dulu nih. Nanti kalau mau dilanjutkan silakan. Oke, Kang Jo, monggo Kang Jo, what's your take on this untuk perkembangan teknologi? Apakah dia tantangan atau tantangan dan juga peluang? Monggo Kang Jo. Ya, sama ya seperti yang tadi Mas Bel sampaikan sih sebetulnya. Jadi awalnya ketika kita melihat ya, bahkan di satu kesempatan tuh saya pernah menjuru bahasakan peluncuran satu produk apa terkait dengan AI gitu ya. Dan kemudian Mhm, di situ jadi mereka tuh meluncurkan satu produk fitur interpretations yang dimana dia berbicara ya, berbicara dan kemudian
kemudian yang muncul itu dia berbicaranya dalam satu bahasa. Misal taruh kata dia berbicara dalam bahasa Inggris gitu ya. Hmm. Kemudian yang muncul jadi ada video dan kemudian ada suaranya juga saat itu. Nah, yang muncul di Mhm. video dan suaranya itu sudah dalam bahasa Jepang gitu. Dan karena saya kebetulan Oke. ngerti bahasa Jepang, kemudian saya lihat ini bahasa Jepangnya udah bagus juga gitu. Ada beberapa memang hal yang kayaknya nggak pas gitu ya. Nah, ketika dalam bahasa Indonesia juga sama ya. Kira-kira 90% itu relatif bisa diterima gitu seperti itu. Itu kan kita Mhm. yang saya waktu itu sama rekan kita satu lagi nih dari CMN, Mbak Mbak Wina ya waktu itu. Kita saling Mhm. bertatapan gitu, ngeri banget ya masa depan kita gitu lah dengan perkembangan teknologi Mhm. seperti itu gitu Mhm. ya. Mhm. Tapi nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita mensikapinya? Apakah nanti ke depannya ini akan menggantikan posisi kita? Betul. Saya mungkin naif kalau mengatakan enggak, tenang aja gitu ya. Saya pikir sih Mhm. ada di satu kesempatan kita memang digantikan oleh AI gitu loh. Mhm. Tapi kapannya itu, nah ya saya sih berharap tidak dalam waktu dekat ini ya, karena Iya, melihat kondisi di lapangan dan lain sebagainya. Misalnya kebayang aja kalau betul. misalnya mereka mau pakai aplikasi itu, ketika misalnya Mhm. kita sedang bertugas di daerah di remote area gitu ya, di daerah yang tidak ada sinyal dan lain sebagainya kan aplikasi itu nggak bisa dipakai, betul nggak? Betul. Oke, aplikasi itu kan nggak bisa dipakai begitu. Jadi tetap aja harus mengandalkan kita sebagai manusia begitu. Jadi kalau untuk saat ini balik lagi ke Mhm. pertanyaan tadi, kalau istilah Mas Bel itu tadi sebagai aliansi atau sebagai kawan gitu ya. Kalau aku sih mengistilahkannya kita jadikan AI atau teknologi tersebut itu sebagai co-pilot kita Oke. yang membantu kelancaran tugas kita. Contohnya apa? Aku belajar dari dirimu sebetulnya Bude ya. Oh ya? Pas waktu kita misalnya kita bertugas ya, Aha. dan dirimu memang sangat multitasking gitu ya. Jadi nyantai aja Oh. dan kebetulan nih CMM luar biasanya apa kalau kalau kita punya booth itu selalu disediakan layar yang Monitor ya kan ya? monitor Betul. yang apa istilahnya itu sama persis dengan yang ada di stage gitu dan itu dekat dengan Betul. kita. Jadi ini contoh sederhana. Teman-teman juga pasti mungkin mungkin sering pakai ya. Kita pakai Google Lens misalnya di salah satu Mhm. fiturnya terjemahan Google Trans kan katanya begitu. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan masalah keakuratannya, tapi itu Mhm. membantu minimal untuk transfer terminologi atau kata-kata tertentu kan. Nah Betul. urusan misal katanya nggak tepat dan lain sebagainya ya kita sebagai profesional interpreter kan bisa menentukan itu. Tidak harus membacakan Aha. seperti itu saja. Mhm. Tapi itu kan menjadi gambaran apa memberikan Iya. bantuan buat kita bahwa oke poin dari slide ini gitu yang tertulis dalam bahasa Inggris kalau di Mhm. bahasa Indonesia kan kira-kira begini. Nah, dengan begitu kan itu Betul. membantu kita kan, lebih cepat kita bisa memahami poin dan kemudian lebih cepat juga kita bisa memproses untuk produksi apa output dari hasil penjuru bahasaan kita kan begitu ya salah satunya. Kemudian Betul sekali. contoh nyata nih misalnya kemarin ya, kan seringkali kita tuh kesulitan kalau aku sendiri ya Budai dengan Mas Bel, aku Mhm. agak Mhm. ngeri itu kalau harus tiba-tiba harus menerjemahkan video. Ya kan? Oke. Video yang misalnya company profile lah, atau misalnya Mhm. video sambutan lah atau apapun. Mhm. Dan kalau misalnya teman-teman yang lain juga merasa insecure gitu ya, nggak usah khawatir gitu ya. Itu kita tidak Mhm. hanya sendirian. Saya yakin banyak yang merasa seperti itu juga. Dan Betul. ternyata memang ada penelitiannya ya bahwa ketika kita menjuru bahasakan seseorang yang sedang membaca teks itu memang jauh lebih sulit dibandingkan orang yang sedang berbicara Of natural kan course. begitu, right? Betul Oke. sekali. Nah, Iya. nah, pas kemarin itu kebetulan saya sempat berkuliah di satu kampus dan kemudian pas waktu itu ada tugas ya untuk Mhm. untuk kita mentranscribe satu dialog gitu loh dan kemudian ada yang ngasih informasi Mhm. coba pakai TurboScribe gitu loh katanya. Oke, Oh, ternyata bisa ya kan, ya? ternyata bisa. Jadi kita masukkan aja video kita, ya, video waktu itu Mhm. ada wawancara gitu ya, saya dengan siapa, dan Mhm. kemudian saya masukkan videonya, dan kemudian supaya ditranscribe daripada kita dengar lagi, kita tulis satu-satu kan, ada aplikasi itu, dan anak-anak muda di sini pasti jauh lebih paham lah untuk urusan AI seperti itu. Mungkin bukan hanya itu ya, nanti boleh di-share di chat mungkin kalau misalnya ada informasi lain. Nah, yang saya tahu baru yang si TurboScribe ini. File videonya Oke. kita masukkan dan kemudian kita minta Mhm. transcribe-kan dan itu bisa Mhm. dikatakan kalau jelas ya pengucapan si yang Mhm. ada di video tersebut itu bisa hampir 100% tuh akurat gitu Bude.
Oke. Kecuali mungkin Jadi nama atau apa segala macam. Lewat Mhm dari itu, kalau mhm kita udah dapat tuh misalnya teksnya dalam bahasa Inggris gitu ya, kayak mhm teksnya dalam bahasa Inggris utuh seperti itu, nah kita bisa langsung terjemahkan dari situ, atau kalau misalnya tugas kita mau lebih ringan lagi, ya kita bisa langsung tarik ke Google Trans juga kan, atau misalnya kita tarik ke yang ChatGPT juga kan begitu kan. Nah itu bisa mhm bisa bisa langsung keluar teksnya dalam bahasa mhm. Indonesia seperti itu kan gitu ya. Nah, itu yang beberapa kali aku coba lakukan ketika ada video yang kita dapat lebih awal. Jadi kita transcribe terlebih dahulu dengan aplikasi itu, kemudian diterjemahkan dengan aplikasi yang lain. Jadi pas waktu gilirannya nanti video tersebut ditayangkan, nah kita tinggal menganalisa gitu sambil jalan kan kita sambil bacakan gitu ya. Kalau memang ternyata udah akurat ya kita sampaikan begitu saja. Kalau misalnya ada yang masih harus kita perbaiki ya sepanjang jalan itu kita coba terus perbaiki sambil kita katakan begitu dan itu sangat-sangat membantu. Nah, Wow, jadi sampai thank saat ini you sih itu Kang bisa Jo. menjadi alat Mhm. bantu buat kita begitu. Kedepannya apakah itu nanti Oke. menjadi apa? Menjadi ancaman menggantikan kita? Oke, let's see, what the future is offering us actually. Ya. Baik, thank you so much Kang Jo buat sharingnya ya. Benar banget aku setuju banget sama yang Kang Jo dan Mas Belly infokan tadi ya. Eee, tantangan mungkin ada, cuman kita nggak tahu kapan. Namun satu hal yang pasti ada hal yang masih belum bisa digantikan oleh AI ya dengan manusia, yaitu gimana caranya kita bisa membaca situasi, ability to be able to read the room gitu ya, atau hal-hal yang memang membutuhkan nuansa atau elemen humanisnya nih, kayaknya itu yang belum bisa digantikan oleh AI ya. Semoga jangan dulu ya, karena kita masih mau jadi interpreter dalam jangka waktu yang lama pastinya ya, dan juga pastinya teman-teman peserta di sini juga. Nah, seru banget nih, tadi udah banyak banget informasi yang udah di-share sama Kang Jo dan Mas Bel juga. Thank you so much buat ilmunya. Nah, sebelum kita menutup sesi diskusi ini nih ya, karena kita masih ada beberapa sesi yang pastinya tidak kalah menarik dan juga sangat menyenangkan ya. Nah, saya pengen minta nih sama Kang Johana sama Mas Belly nih ya, untuk menyampaikan apa sih pesan singkat buat teman-teman peserta yang ingin memulai karir sebagai interpreter. Namun sebelumnya jangan khawatir buat teman-teman yang udah bertanya di kolom chat ya, jangan khawatir kita nanti akan ada sesi Q&A ya pada sesi terakhir nanti. Nah, habis ini bakal ada sesi yang menyenangkan juga tentunya. Namun sebelum itu monggo nih Mas Bel dan Kang Jo kasih dulu nih apa sih pesan singkat yang mau disampaikan kepada teman-teman peserta yang ingin memulai karir atau yang sedang merintis karir sebagai seorang juru bahasa. Monggo Mas Bel. Baik, terima kasih Mbak Dea. Untuk teman-teman, rekan-rekan, atau mungkin adik-adik ya yang masih di bangku kuliah baru lulus, yang mungkin punya aspirasi menjadi juru bahasa atau interpreter, apa sih kira-kira yang perlu dilakukan atau pesan saya apa? Yang pertama kita harus punya semangat untuk terus belajar ya. Kalau kita sudah tahu bahwa kita berminat dalam bahasa, kita harus terus mengejar kemampuan itu ya, dan itu tidak boleh ada batasnya. Terus kita tidak boleh takut juga ya dengan teknologi yang tadi disampaikan. Pasti ada cara untuk membantu kita belajar karena teknologi adalah Betul. sebenarnya diciptakan untuk memudahkan pekerjaan kita. Terus Mhm. kemudian yang kedua yang saya ingat sekarang adalah jangan melepaskan kesempatan ataupun ya kesempatan apapun. Mungkin teman-teman di kampus ditawarkan menjadi no tulis. Mungkin pada tahu ya no taker. Itu kan berkaitan dengan bahasa Mhm. juga ya. Ambil kesempatan itu. Atau teman-teman ditawarkan di organisasi di komunitasnya. Bisa tidak membantu menjadi penerjemah ada tamu yang akan datang? Ambil kesempatan itu teman-teman. Kalau bagi saya jangan Mhm. pikirkan Mhm. dulu saya dibayar berapa. Kalau kita mau memulai Betul. dari awal, itu prinsip saya ya. Saya tidak memikirkan bayaran dulu di awal. Karena apa? Saya memerlukan pengalaman-pengalaman nyata itu mampir ke kehidupan saya supaya saya bisa tulis di atas kertas dan valid adanya saya pernah Mhm. menjadi penerjemah dan itu adalah proses yang harus saya perbaiki terus waktu demi waktu. Betul. Begitu Mbak Dea. Hmm. Thank you Mas Bel. Kang Jo, monggo. Ya, relatif sama sih ya. Tapi Mhm. oke, sama. Saya juga lebih ke
menjawab mungkin ya pertanyaan dari teman-teman yang dalam hatinya bertanya gimana sih untuk memulai gitu ya. Ketika kondisi kita sekarang masih mahasiswa. Nah, jadi saya mungkin fokusnya ke teman-teman yang sekarang sedang mahasiswa dan terkhusus lagi mahasiswa di jurusan bahasa Inggris atau misalnya bahasa Jepang atau bahasa apapun yang nantinya ingin jadi juru bahasa ke depannya ya, sebagai salah satu cita-cita karirnya begitu ya. Nah, kalau Baik. posisi teman-teman ada di situ, nah saya sih sangat menyarankan begitu ya, jangan anggap Mhm, enteng mata kuliah penjuru mhm. bahasaan dan penerjemahan. Itu kalau Oke, memang teman-teman punya keinginan di situ begitu ya, kayak pasang targetnya jangan kaleng-kaleng, jangan ragu-ragu, langsung A gitu ya, A plus gitu lebih mhm, bagus gitu ya mhm, kalau mhm, memungkinkan. Kemudian setelah itu mhm. apa? Nah, biasanya kan kalau kita di kampus itu untuk syarat misalnya apa ya, syarat sidang tuh kampus-kampus sekarang kan walaupun bukan jurusan bahasa Inggris suka menargetkan misalnya TOEFL-nya harus sekian untuk syarat sidang gitu ya. Nah, teman-teman tuh dari sekarang ketika masih di kampus gitu ya, mulai target pasang language proficiency test-nya. Apakah itu TOEFL kah atau Betul, TOEIC begitu ya. Nah, itu untuk betul, memvalidasi bahwa oke, orang lain kayak tadi Mas Bel ya, banyak mengatakan bahasa Inggrisnya bagus gitu ya. Lebih bagus lagi kalau divalidasi dengan misalnya tes TOEFL kah atau misalnya TOEIC supaya kita lebih yakin gitu ya, bukan hanya sekedar orang yang mau mau heeh, mau baik-baik ke kita aja ngomong begitu, tapi memang itu sesuai dengan yang memang kemampuan kita begitu. Kemudian, betul, nah, libatkan diri pada kegiatan translations atau interpretation club gitu ya. Misalnya, kalau misalnya di kampus belum mhm. ada, bikin aja sendiri bareng dengan teman-teman gitu. Saya Iya, setuju, betul sekali. saya setuju dengan Mas Bel tadi ya. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan pro bono, kalau untuk mahasiswa itu biasanya ada kesempatan untuk mendampingi tamu di protokoler gitu. Kalau misalnya ada tamu-tamu asing Betul, datang ke kampus gitu ya, nah, heeh. tawarkan diri untuk jadi pendamping. Apa istilahnya license ya? Iya, LO, Liaison ya, license ya officer, Elon ya, betul liaison sekali. officer kan. Nah, itu Mhm, jadi bisa jadi pembuka kita untuk masuk ke dunia mhm, interpreter. Kemudian, nah, mulai mengikuti pelatihan khusus untuk interpreter atau translator nih kalau misalnya nanti udah lulus gitu ya. Banyak nih sekarang lembaga yang membuka kesempatan-kesempatan seperti itu. Dan pantengin terus mhm. sebetulnya CMM ya. CMM rajin memberikan kesempatan untuk internship gitu ya. Agen-agen yang lain juga ada yang Betul, membuka kesempatan untuk belajar jadi interpreter dan lain sebagainya. Kemudian betul sekali. mulai cari kesempatan magang ya, seperti ini udah barusan saya sampaikan di CMM atau dimanapun itu. Dan kemudian Mhm, mulai karir sebagai in-house interpreter ya. Untuk yang bahasa Jepang terutama saya sangat menyarankan untuk masuk dulu ke dalam satu sistem perusahaan, kayak bekerja dulu mhm, di sana sebagai in-house mhm, interpreter supaya mhm, kita jadi mhm, terekspos lebih banyak ke berbagai topik di dalam mhm, perusahaan tersebut ya. Kalau mhm. misal itu akan lebih mudah, lebih ringan menurut saya dibandingkan langsung terjun sebagai freelancer. Dan kalau Betul. misalnya kita sudah merasa siap, merasa merasa lebih nyantai menghadapi pekerjaan ini, pilihannya sebagai interpreter atau translator freelance itu terbuka untuk teman-teman sekalian. Gitu, Bude. Betul, terima kasih banyak Kang Jo, karena sekarang kemudahan teknologi lagi-lagi ya, jadi teman-teman sekarang bisa cari tuh di channel atau jaringan apapun itu, kalau ada yang butuh LO atau butuh ada nemenin tamu yang datang di kampusnya mungkin, atau di dalam English Club kampus masing-masing, mulai coba latihan jadi interpreter juga boleh banget, banyak banget caranya ya untuk memulai. Siap, Thank you very much Kang Jo, Mas Bel, karena udah siap, siap. berbagi ya. Sebenarnya seru banget, aku masih ada 200 daftar pertanyaan lagi yang mau ditanyakan ya. Cuman nanti kita nggak balik-balik ya, karena sesi habis ini adalah sesi yang tentu saja sangat menarik sekali dan mungkin juga yang dinantikan sama teman-teman nih ya. Nah, berikutnya kita bakal masuk ke sesi yang paling seru yaitu simulasi interpretasi. Kalau dari tadi kita udah ngomongin A sampai Z ya, dan banyak hal yang udah kita obrolin dari mulai dari persiapan, caranya, dan lain-lain. Nah, sekarang Kang Jo sama Mas Belly bakal nunjukin langsung nih sama teman-teman peserta, gimana sih caranya untuk menerapkan teknik interpretasi atau kerja jadi interpreter. Nah, dalam, kesempatan ini karena kita bergabungnya di online ya, jadi teman-teman nanti akan lihat gimana Mas Bel dan Kang Jo, akan bekerja menjadi interpreter ya, seperti pekerjaan yang dilakukan di dunia nyatanya nih. Nah, buat teman-teman peserta, monggo disimak baik-baik, perhatikan gimana Mas Bel dan Kang Jo nanti mengatur kecepatan, intonasi, dan pilihan katanya. Tanpa berlama-lama, kepada Kang Jo dan Mas Belly, saya persilahkan untuk memulai sesi simulasi.
Oke, baik. Terima kasih Bude. Aku ambil alih dulu ya panggungnya sebentar ya. Silakan Oke, Kang Jo. siap. Baik, ini kelihatannya kalau di aku sudah muncul nih fitur apa gambar globenya ya, ada fitur interpretations. Di teman-teman sekalian udah muncul belum ya? Oke, mungkin bisa dibantu teman-teman peserta apakah sudah muncul? Oh, nggak bisa berbicara ya. Kita di panelis saja yang bisa berbicara. Mungkin pakai chat box-nya bisa. Oh, sudah ya. Baik. Oke. Baik, kalau misalnya sudah, oke, boleh. Saya sebentar lagi akan ngomong sesuatu dalam bahasa Indonesia dulu nih kelihatannya. Kemudian Mas Belly nanti mengikuti aba-aba saya akan mulai menjuru bahasakan. Ini masih tahap persiapan. Tapi sebelumnya nih, kayak pastikan bahwa teman-teman sekarang klik yang gambar globe yang di bawahnya ada tulisan interpretations. Kalau itu diklik, nanti ada tulisan listen in kan begitu ya. Oke, sebentar ya. Listen in. Oke, di situ ada English dan Indonesians. Jadi boleh diklik yang English terlebih dahulu. Oke, karena kita akan mendengarkan interpretations dalam bahasa Inggris. Uh, yang original audionya bagusnya di mute karena kalau misalnya di mute, oke, nanti akan campur tuh antara saya berbicara dengan Mas Belly yang berbicara. Mas Bel, oke, Mas Bel tidak akan bisa saya dengar. Oh, boleh ya? Oke, can you say something in English channel, Mas Bel, supaya aku bisa dengar? Oke, kedengaran nih. Kalau di saya udah kedengaran. Oke, bening sekali suara Mas Bel ya, dan penuh keyakinan begitu ya. Oke, so Mas Bel, oke, let's start. Kita mulai ya. Aku akan ngomong apapun, so please, simply translate that into English. Oke. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita bekerja sebagai seorang juru bahasa, seperti inilah biasanya, begitu ya. Yang seperti ini namanya RSI, Remote Simultaneous Interpretations. Jadi biasanya kita bisa kerja dari rumah nih. Dan audiens kita bisa di berbagai negara, begitu ya. Misalnya tempat acaranya juga bisa di tempat yang berbeda. Tapi tetap bisa terhubung, komunikasi bisa tersampaikan dengan baik. Karena apa? Karena pertama ada kami ini sebagai juru bahasa dan ada bantuan teknologi juga. Di Zoom ini kita sudah punya fitur interpretasi seperti ini. Oke, dan kemudian yang menarik nih bekerja sebagai seorang juru bahasa itu eh, kita bisa menangani atau kita bisa menangani berbagai topik yang kadang-kadang kita akrab gitu ya dengan topik tersebut atau kadang-kadang sama sekali kita nggak tahu. Jadi satu poin mungkin yang tadi belum sempat kami sampaikan, kalau kita bekerja sebagai seorang juru bahasa, oke, saya sebagai seorang juru bahasa, artinya kita harus open minded untuk mempelajari ilmu-ilmu baru, bidang-bidang baru, begitu ya. Itu jadi memperkaya hasanah pengetahuan kita, dan kemudian kita jadi akan lebih pintar teman-teman sekalian ya, walaupun mungkin tidak jadi ahli. Tapi kalau kita ngobrol nih, membicarakan hal yang baru tersebut, kita jadi akan kelihatan intelektual, kira-kira begitu. Oke, boleh dong dikasih emotikonnya gimana performa Mas Belly ketika menjuru bahasakan? Bisa nggak tuh ada? Bisa dipakai nggak sih emotikonnya? Oh, oke, nggak bisa interaksi ini kelihatannya ya. Baik, Mas Bel, boleh dirubah channelnya ke bahasa Indonesia? Siap ya? Oke. So, teman-teman sekalian nih, sekarang coba didengar di bahasa Indonesia. Saya di floor, di sini maksudnya saya akan berbicara pakai bahasa Inggris. Oke, let's start then, Mr. Bell. Mr. Bell, Mas Bell. You know what? Uh, Last week actually, I was partnering with Mas Bell. Okay, and the lucky thing is that because I could work in my very hometown, which is Bandung. I'm from Bandung, by the way. Okay, Mas Bell is originally from Pekanbaru, but he spent such a long time in Bandung, and I think Mas Bell has been Bandunger now. Mas Bell, when I asked him, "What is your hometown?" And Mas Bell always said that my first hometown is Pekanbaru, but my second hometown is actually Bandung. So Mas Bell and I sometimes work together to be an interpreter in Jakarta. But then
But then, after completing our job, we are heading back to Bandung because we feel that Bandung is actually our hometown. So when we have an opportunity, okay, when there is an event that we have to support in Bandung, I would be really happy, and I believe that Mas Bel is also really happy with that. And you know what, our moderators, Mbak Dea, really loves Bandung actually. So, for her, if there is an opportunity to work in Bandung, so don't think about my transport, don't think about my blah blah blah. Okay, so I'm just heading to Bandung, things like that. Okay, so that's the thing. A bit simple things about how we do or we enjoy our life as an interpreters. So today I can be in Bandung, but the other days I was in Jakarta. Then the next 4 days or 5 days I could be in Bali, or I could be in many other cities in Indonesia, or even we could have an overseas assignment. That would be the things actually. Well, thank you very much. Baik, seperti itu ya teman-teman sekalian. Oke, saya yakin nih, aku nggak mendengar Mas Bel berbicara sih ya, karena aku fokus ke apa yang aku sampaikan. Tapi aku yakin nih, karena aku sudah banyak sekali kerjasama dengan Mas Bel, he is really such a professional interpreter. Dan pasti teman-teman tadi juga sudah merasakan ya, atmosfer seorang juru bahasa profesional bekerja. Boleh teman-teman yang berada di belakang layar untuk membebaskan Mas Bel dari penjara fitur interpretation-nya, supaya bisa kembali ke sini. Oke, masih ada sedikit waktu kelihatannya ya, Bude ya. Kita akan beri kesempatan. Oke, Silakan. kita akan beri kesempatan kepada teman-teman di sini yang mau mencoba tuh. Kayak nggak usah khawatir, saya tidak akan berbicara tentang Perang Dunia Kedua gitu ya, atau perang antara Ukraina dengan oke, dengan Rusia misalnya, atau berbicara tentang Gaza dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita berbicara hal yang simpel saja. Saya akan berbicara sedikit lebih banyak tentang diri saya, rada narsis nggak apa-apa begitu ya, supaya topiknya bisa lebih terprediksi kira-kira begitu. Oke, apakah ada yang mau mencoba? Oke, kira-kira ada yang mau mencoba? Boleh angkat tangannya atau raise your hand untuk siapapun yang ingin mencoba fitur interpretations tadi itu sebagai juru bahasa. Kalau tadi kan posisi kita sebagai klien yang mendengar, tapi kalau sekarang sebagai juru bahasa. Ayo dong, seru-seruan dong. Ada hadiah nggak sih dari CMM? Aduh, nah ini Mbak Eka di belakang layar nih, floor director kita pasti langsung marah. Aduh, Kang Ju kenapa sih katanya kita menyampaikan sesuatu yang tidak ada di koordinasi tadi. Belum ada yang kelihatan ya? Belum ada yang kelihatan ya? Oke, boleh dong angkat tangannya kalau misalnya ada yang mau. Aku belum bisa ngelihat. Mungkin teman-teman dari ini Mbak Budai Ada Kang bisa. Jo, ada yang Ada. raise hand, Oke, aku ada nggak bisa Kak ngelihat, Aji mohon maaf. Baskoro. Oh, oke. Iya. Kak Aji Baskoro ya. Baik. Kak Aji Baskoro, mungkin boleh teman-teman di-assign terlebih dahulu Kak Aji Baskoronya. Oh, ini sudah kelihatannya. Coba, udah ada yang masuk belum? Tes. Oke, Kak Aji Baskoro, so please say something to me in English. In English channel, would you? Okay, first of all, can all of you hear my voice clearly? Kok aku nggak bisa mendengar? Oh, ada Yes, suaranya ya? Kak Kenapa aku Aji. nggak bisa Oh, mendengar Kak suara? Ajinya masih Okay. di floor panel, belum di-assign jadi interpreter sepertinya Kang Jo. Oh, siap, siap, siap. Boleh But I teman-teman? apologize because, yeah, Oke, Kak Ajinya I masih di apologize floor. because, Yes? Sorry, sir. Gimana? Oh, ini sudah kelihatan nih sekarang ya. Kak Ajinya, ya, Kak Aji sekarang sudah di channel Bahasa Indonesia, Kang Jo. Kak Aji speaking to-nya mungkin ke channel bahasa Inggris bisa? Bicara di channel bahasa Inggris boleh kah? Kak Ajinya masih, ya, Kak Ajinya masih di channel Indonesia. Jadi ada, kalau boleh aku bantu, itu ada, nah sekarang udah di Inggris, Kak Ajinya. Siap. Oke. Kak Aji boleh Oke, boleh tes suaranya di channel bahasa Inggris. Can you say something in English? Introduce yourself a little bit. Who are you? Okay, well, great to hear that actually. So, what are you, sir? Are you a student or what? Mm-hmm.
Oh, oke oke. Oke, well then. So kita mulai sekarang terima kasih, Kak Aji, oke. Nah, sekarang kita mulai bekerja ya. Ya, mohon terjemahkan apapun yang saya sampaikan, siap ya? Oke, ke dalam bahasa Inggris. Boleh ya? Oke. Oke, nah saya akan oke. Right, baik. Oke, nah sekarang sudah ada yang bertugas nih. Oke, sebentar. Suara Mas Aji masih kedengar di saya. Saya harus ini kan. Oke. Kak Aji sekarang mencoba nih untuk fitur interpretasi bahasa Inggris begitu ya. Nah, saya sekarang berbicara dalam bahasa Indonesia dan saya mengharapkan Kak Aji untuk menyampaikan apapun ya dalam bahasa Inggris apapun yang saya sampaikan. Oke, no pressure, tidak ada tekanan begitu ya, nyantai saja. Kalau misalnya ada satu dua kata begitu yang kita tidak pahami harus diparaphrasing lakukan, terlewat pun tidak apa-apa. Yang penting cepat kembali lagi ke menyampaikan poin yang perlu saya sampaikan. Sederhana saja, saya mau sedikit narsis lagi ya, karena memang saya terkenal sebagai Johanna the Narcissist, actually. Jadi saya mau menyampaikan sedikit pengalaman saya. Oke, bekerja sebagai seorang juru bahasa. Lamanya tuh saya bekerja sebagai juru bahasa bahasa Jepang sebetulnya. Karena awalnya saya memulai karir sebagai juru bahasa adalah sebagai juru bahasa bahasa Jepang. Sesuai dengan pendidikan saya. Dulu saya kuliah di Universitas Pajajaran. Jadi satu kampus dengan Mas Beli. Begitu. Tapi beda zaman kelihatannya. Beda satu dekade. Entah saya yang duluan atau Mas Beli yang duluan ya. Oke, dan ketika saya waktu itu belum kepikiran saya ingin bekerja sebagai juru bahasa ketika saya lulus begitu. Saya berpikirnya saya ingin bekerja di perusahaan Jepang saja. Nah, tapi ada kesempatan saya bekerja sebagai juru bahasa. Awalnya tuh kesulitan sekali begitu ya. Tetapi itu membuka peluang saya untuk terus mau belajar. Dan ternyata oke, apalagi sekarang dengan zaman sosial media dan lain sebagainya, terbuka kesempatan kita untuk banyak belajar. Kita bisa gabung di komunitas interpreter, komunitas profesi begitu ya. Dan kita juga bisa bertemu dengan rekan-rekan yang luar biasa yang kalau pas ketemu itu ya kita sering kali sharing pengalaman kita atau seringkali juga kita minta pendapat mereka ketika kita menghadapi masalah ketika kita bekerja sebagai seorang juru bahasa. Dan alhamdulillahnya begitu ya, saya ketemu dengan Bu Dea, saya ketemu dengan Mas Belly, yang kalau misalnya kita nanya sesuatu gitu ya, itu selalu mereka siap membantu. Cuman Bu Dea ini memang selalu ada buntutnya ya, membantu, tapi setelah itu kalau saya pulang ke Bandung katanya bawa sesuatu nanti gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, cukup ya kelihatannya. Siap ya. Baik, saya mau berkomunikasi lagi dengan oke dengan Kak Aji tadi ya. Kak Aji? Oke, gimana tadi? Gampang menyampaikan apa yang perlu gimana? Kesannya gimana tuh? Agak grogi karena ini pertama kali saya mencoba. Hmm, Kemudian yang kedua juga apa ya sangat cepat ya sehingga cepat. harus benar sesuai dengan tema apa namanya webinar saat ini jadi Hmm, harus think fast and speak clearly gitu menyampaikannya gitu. exactly. Exactly. Nah, Oke. Kalau masih merasa kesulitan tidak masalah. Apalagi kan sehari-harinya tidak bekerja sebagai juru bahasa, bukan? Atau bagaimana? tidak Oke. Nah, ini berarti keberanian yang luar biasa ya sudah mau cuman mencoba ya. lumayan sering bersinggungan ya. Oke, Iya. good. Siap. Terima kasih Kak Aji Terima untuk kasih ya sama-sama. untuk mau mengambil tantangan dari kami. Baik, seperti itu kelihatannya sesi kita untuk simulasi. Jadi saya akan kembalikan mic saya kembali ke moderator. Dipersilakan Bu De. Terima kasih banyak Kang Jo, Mas Belly, dan juga Kak Aji. Wah, luar biasa banget ya. Happy deh aku dengarnya tuh kayak menyenangkan gitu ya. Buat Kak Aji, tadi udah keren banget loh. Aku juga dengerin tadi ya. Walaupun Kang Jo ngomongnya agak cepet, that's okay. Maka dari itu pastinya kalau udah praktis lagi nanti, dan kalau memang ada minat di dalam menjadi penjuru bahasa ya, atau jadi interpreter, tentunya, kalau buat Kak Aji sih, dari yang aku dengar tadi nggak akan sulit lah ya, pastinya udah bisa cepat adaptasinya nanti. Tentunya harus lebih konsisten lagi, latihannya. Keren banget nih, terima kasih ya, udah berani tampil dan mencoba. Dan buat teman-teman peserta yang lain, semoga ini juga jadi pembelajaran yang bermanfaat ya buat kita semua. Nah, untuk itu sesi yang berikutnya adalah kita lanjut ke sesi tanya jawab.
teman-teman terima kasih banyak yang udah menyampaikan pertanyaannya. Kita udah lihat ada banyak ya, cukup banyak ya pertanyaannya. Terima kasih banyak udah berpartisipasi. Langsung aja ke sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama ini dari Kakak Jenny Rizka ya. Pertanyaannya di sini tidak disebutkan secara spesifik untuk siapa. Jadi kedua panelis kita bisa menjawab pertanyaan berikut ya secara bergantian. Pertanyaannya Kak Jenny nih, gimana sih cara membangun kepercayaan diri ketika melakukan interpretasi di depan banyak orang nih? Apa sih latihan sederhana yang bisa dilakukan setiap hari untuk melatih clarity dalam berbicara? Monggo Mas Bel dulu, kalau boleh silakan. Ya, boleh. Oke, terima kasih Mbak Dia. Terima kasih Mbak Jenny Rizka untuk pertanyaannya ya. Jadi bagaimana cara Mhm, membangun kepercayaan diri pada saat interpretasi di depan banyak orang? Nah, mungkin saya mhm, membawa dulu sedikit ke belakang. Proses itu harus dilakukan di rumah ya, belajar mandiri dulu itu harus lebih penting mhm, sebelum kita terjun di acara yang sesungguhnya itu akan lebih berbahaya kalau kita tidak siap. Banyak sekali teman-teman, termasuk Mbak Jenny yang bisa kita kerjakan. Kita bisa melatih diri kita kenali dulu potensi kita dengan baik, apa kelemahan sama kekurangan diri kita. Kita suka bahasa, oke, tapi kita ternyata agak sedikit malu, ya. Berarti di situ yang harus dimitigasi, cari solusinya. Lalu kemudian kita bisa lakukan, teman-teman, tadi saya sudah bilang juga ya, ada kesempatan untuk berbicara di depan umum, membantu menjadi jembatan bahasa, menjadi LO tadi Mbak Dea sama Kang Job sempat sebutkan. Lalu kemudian saya tadi sebutkan juga menjadi misalnya panitia, begitu ya. Mungkin baru saya sebutkan panitia di kampus atau di masyarakat, itu bisa dibantu, dilakukan untuk melatih kemampuan kita supaya lebih percaya diri ya di depan banyak orang. Lalu nanti betul. masalah penerjemahan itu adalah skill-skill dan pelatihan-pelatihan, latihan-latihan yang harus kalian teman-teman kerjakan sendiri juga di rumah begitu. Tadi saya sudah sempat Mhm, singgung. Nah, lalu kemudian mhm, kita juga harus banyak sih menurut saya memotivasi diri sendiri secara mhm, positif ya. Kita mengatakan mhm, bahwa alih-alih kita bilang, aduh saya malu, saya bisa ubah. Saya mhm, mungkin sedikit malu atau saya mungkin merasa belum yakin, tapi saya punya mhm, kemauan besar. Seperti itu. Jadi mhm. harus dimotivasi dulu dari dalam dirinya. Oke, Betul tidak, Kak Dea? oke, Seperti itu. betul, betul, betul sekali nih. Nah, thank you very much Kak Bel karena udah dijawab ya pertanyaannya tadi. Dan sekarang kalau boleh aku ke Kang Jo nih pertanyaan yang Ya. berikutnya ya. Ini ada pertanyaan dari anonymous attendee dan pertanyaannya adalah bagaimana jika saat menjadi interpreter kita mendapati kata-kata yang kita belum tahu artinya dan gak bisa nerjemahinnya. What will you do nih Kang Jo? Singkat aja, silakan Kang. Siap. Oke, eh sorry. Jadi harus melihat dulu ya. Kalau misalnya konteksnya konsekutif ya, teman-teman Mhm, yang sudah mempelajari tentang penjuru bahasaan mungkin sudah mengenal istilah konsekutif dengan simultan begitu ya. Nah, kalau misalnya mhm, konteksnya konsekutif, yang dimana saya banyak mhm, mengerjakan penjuru bahasaan konsekutif ketika menjuru bahasakan dengan pasangan bahasa Jepang dan Indonesia. Nah, itu mhm. kita punya kesempatan untuk kakunin istilahnya, untuk mengkonfirmasi. Kalau misalnya ada gitu ya, satu Oke. kata yang kata tersebut memang penting gitu ya. Kalau misalnya kita nggak Mhm, tahu arti kata tersebut, kita akan kehilangan makna dari satu kalimat gitu ya. betul. Nah, itu mau tidak mau harus kita tanyakan gitu ya. Mhm, Kita tanyakan saja kalau ketika kita konsekutif ya, kita kan punya kesempatan untuk menginterupsi ya ke narasumbernya. mhm, So, saya ingin memastikan satu kata tadi yang dimaksud dengan kata ini apakah seperti ini dalam konteks ini atau bagaimana? Atau simply asking mhm. ya sedikit penjelasan lah. Oh, nanti dia biasanya menjelaskan atau klien-klien tertentu yang baik tuh biasanya dia paraphrasing gitu. Dia oh itu kata itu mungkin Oke. terlalu sulit ya buat orang asing. Jadi dia bisa Mhm. bisa bisa cari kata lain yang lebih sederhana yang akhirnya kita bisa terjemahkan. Nah, tapi kalau Baik. dalam misalnya konteksnya simultan di mana Mhm, yang berbicara di depan sana, kalau simultan itu biasanya kan kita bekerjanya di belakang ya Mbak Dea, Bu Dea, kita bekerjanya mhm, di booth mhm. interpreting gitu ya. Kita Betul, tidak terkoneksi langsung dengan juru bahasa di sana. Kita nggak bisa langsung berkomunikasi. Jadi kita betul-betul mendengar apapun yang kita dengar harus kita juru bahasakan. Nah, kalau betul. misalnya konteksnya seperti itu, pertama gitu ya, Mhm, jangan menjuru bahasakan every single word gitu ya, karena itu tidak akan mhm. mungkin bisa kita lakukan. Betul. Tapi gitu ya, ketika misalnya kita membaca satu bacaan, ada satu kata yang kita tidak pahami, kan tidak selalu kita harus membuka kamus ya.
Kita baca Wow. aja dulu sampai titik tertentu, kemudian kita coba Mhm. tebak berdasarkan konteks kalimatnya. Nanti kita akan dapat Mhm. gambaran sebetulnya kata tadi itu kira-kira apa artinya. Yang penting Oke. poin dari kalimat tersebut bisa tersampaikan. Demikian juga Oke. dalam konteks ketika kita menjuru bahasakan. Kalau tadi kan baca, kalau menjuru bahasakan berarti kita dengar dulu kan begitu ya. Oke, Betul. coba dengar dan saya yakin ketika ada satu kata yang keluar itu pasti ada keterkaitannya dengan topik pembicaraan seminar itu secara keseluruhan Mhm. atau Mhm. Mhm. misalnya topik dia lebih khusus lagi, misalnya di presentasi dia atau apapun itu, kita pasti bisa menebak, gitu ya. Mhm. Kalaupun misalnya ada yang miss tidak apa-apa, tapi nanti biasanya setelah itu lebih ke gambar lagi. Nah, kalau ada kesempatan untuk sedikit memperbaiki silahkan, tapi kalau misalnya ternyata tidak cukup, kemarin aku dapat ilmu dari Mas Bel ya. Jadi kalau misalnya waktunya nggak cukup dan kemudian pembicaraan terus berlanjut, kita nggak usah pingin balik ke sana menyempurnakan itu, kita lanjut aja gitu ya. Dan satu hal, Oke. audiens kita itu mereka lebih paham bidangnya dibandingkan kita sebagai Oke. interpreter. Jadi ketika misalnya ada satu atau dua kata yang miss gitu ya dan mereka itu bisa relate sendiri sebetulnya di pikiran mereka. Tapi tentu saja bukan berarti bahwa Mhm. kita itu diperbolehkan buat kita ke depannya tentu kita harus lebih siap lagi. Aku sih berpikirnya begitu, Oke. Bude. Oke, baik. Terima kasih banyak Kang Jo. Ini juga menjawab pertanyaannya Mas Ara ya, yang juga bertanya pada saat interpreting ada terminologi yang tidak kita mengerti dan kalimat yang tertinggal itu sudah terjawab juga ya dari Kang Jo dan juga pengalamannya Mas Beli tadi. Nah, sekarang ada pertanyaan nih buat Mas Beli dari Kak Aji ya, yang tadi udah bareng sama kita simulasi ini. Mas Beli, gimana sih teknis ngumpulin glosariumnya? Apakah begitu ingat langsung diketik? Terus alatnya gimana? Apakah diketik di Excel HP atau seperti apa? Mungkin boleh dijelasin, Mas Bel, silakan. Baik, Mbak Dea. Terima kasih Mas Aji untuk pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya mengenai teknik mengumpulkan glosarium. Baik. Nah, jadi Mhm. sebenarnya Mas Aji, saya bagi lagi nih menjadi dua situasi. Situasi pada saat kita belajar mandiri dan situasi pada saat kita sudah mendapatkan pekerjaan. Nah, sebenarnya titik Mhm. pentingnya menurut saya adalah bagi teman-teman pemula, situasi skenario yang pertama, situasi pada saat kita masih dalam proses pembelajaran. Nah, gimana sih cara Mhm. mengumpulkan glosarium? Kita kan belum dapat materi dari panitia karena belum ada kerjaannya juga kan, gitu. Nah, Mhm. kalau Mhm. saya pribadi berkaca dari pengalaman saya, setiap hari itu saya akan selimuti diri saya dengan bahasa, Mbak Dea. Misalnya saya Mhm. nonton Netflix misalnya, atau nonton platform Mhm. apapun. Begitu ada kata-kata yang menarik, itu pasti akan nempel. Itu mungkin berkah ya untuk saya ya, dan nempel di otak Mhm. saya. Dan saya pasti akan simpan di media apapun. Waktu saya punya mobile phone saya, pakai HP saya punya Mhm. buku catatan kecil saya selalu bawa juga. Itu pasti saya Mhm. tulis gitu. Nah, lalu Mhm. semua itu akan saya lakukan untuk proses mengingat aktif menyalinnya Mhm. ke Excel sheet. Nah, saya punya Mbak Ah, Dea. oke. Jadi seperti Mhm. saya Mhm. bilang tadi, nonton Mhm. itu bisa jadi pembelajaran karena kita harus lakukan dengan aktif, nggak hanya enjoy and relax, but we need to do Mhm. something. Kita ambil kalimat yang Mhm. menarik gitu. Apalagi banyak sekali kalau dalam bahasa Inggris terutama nih ya, Betul. istilah-istilah, bukan istilah, lebih tepatnya frasa, idiom ya, dan tentu Mhm. kita harus Mhm. catat ya menurut saya, nggak bisa diingat Iya, semua. Nah, mungkin ini tips of untuk course. teman-teman adik-adik yang sekarang. Nggak masalah mau di buku, kalau kayak saya sih di buku, di kertas, tapi saya juga Mhm. bisa di mobile phone, di perangkat, di apapun itu, di tab dan lain itu bisa. Terus kemudian pada saat kita sudah dapat pekerjaan ini Mbak, amin begitu ya, Mhm. one day teman-teman akan dapat Amin. pekerjaan. Nah, itu banyak Mhm. sekali yang bisa teman-teman lakukan untuk mengumpulkan glosarium. Mhm. Nah, glosarium itu teman-teman kumpulkan pada saat teman-teman melihat TOR, kerangka acuan, lalu kemudian Mhm. materi yang diberikan oleh panitia, itu perlu dibaca, Betul. dipelajari seperti tips-tips tadi ya, pertanyaan Mbak Dea soal tips Betul. persiapan pada saat bekerja. Lalu kemudian Mhm. lakukan pemeriksaan silang, cross examination atau cross checking, cari bahan-bahan pembanding seperti Mbak Dea tadi bilang soal riset, ya itu sangat penting Betul. sekali. Misalnya Mhm. topiknya adalah soal penanggulangan narkoba, narkotik. Lalu kemudian materi yang tersedia di kita pada saat sebelum hari H hanya misalnya 2 lembar TOR, kerangka keacuan. Itu tidak akan banyak Mhm. membantu, itu akan membantu tapi akan lebih banyak membantu kalau kita juga mencari secara mandiri melalui Betul. riset ya, kita Mhm. browsing badan apa nih yang mengundang kita, misalnya dari Mhm. Badan Penanggulangan ABC. Nah, lalu kita browsing di Mhm. situ, kita cari, kita kumpulkan Mas Aji. Lalu kemudian kalau saya pribadi, saya akan mengumpulkan istilah-istilah yang menurut saya penting. Jadi saya sudah punya filter penyaringnya Mas Aji. Apa istilah yang menurut saya penting, istilah yang mungkin menurut saya tidak sering diksi itu saya gunakan, akan saya ambil itu. Selebihnya yang umum tidak perlu dicatat semuanya sebenarnya.
Nah, seperti itu tips dari saya. Mudah-mudahan berguna ya, Mas Aji ya. Thank you very much Mas Bel buat sharingnya. Semoga menjawab ya Mas Haji dan juga buat teman-teman adik-adik mahasiswa-mahasiswa lainnya nih ya. Trik untuk biar kita nggak lupa gitu ya. Jadi supaya tercatat dan kita punya dokumentasi berbagai terminologi dan glossary yang kita butuhkan untuk pekerjaan kita sebagai seorang interpreter. Nah, baik, kita akan ke pertanyaan terakhir nih, singkat aja dari Mas Belly dan juga Kang Jo ya. Pertanyaan dari Kak Eldiana Tri Ramadhani. Pertanyaannya, untuk menjadi seorang interpreter yang kompeten, kita dituntut untuk mampu berpikir cepat dan juga menyampaikan interpretasi secara jelas guna menyesuaikan ritme berbicara klien. Nah, apa sih metode latihan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan tersebut? Monggo singkat Kang Jo dulu. Silakan Kang. Oke, aku ada 2 poin yang mau aku sampaikan terkait dengan pertanyaan ini, Budai. Mhm. Poin yang Mhm. pertama, Mhm. coba teman-teman mulai berlatih sendiri, ini tidak harus mengikuti pelatihan gitu ya, tidak harus mengeluarkan Mhm. biaya dan lain sebagainya. Apa yang Mhm. disebut sebagai shadowing, teman-teman sekalian. Oke, nah Shadowing. apa yang dimaksud dengan Mhm. shadowing itu, begitu ya. Seperti misalnya nih, teman-teman mulai boleh nih, mulai sekarang juga berlatih nih. Saya kan tadi ya, Mhm. saya merasa bahwa saya berbicara tuh pelan ya, tapi ternyata Mhm. Kak Aji tadi mengatakan saya berbicara cepat, ternyata begitu ya. Mhm. Nah, membiasakan dengan kecepatan klien berbicara. Jadi, Betul. shadowing itu ulangi, ikuti, apapun yang disampaikan oleh narasumber. Saya ini sekarang ceritanya dari narasumber dalam bahasa Indonesia. Jadi shadowing itu ikuti apapun yang ingin saya sampaikan, oke, dengan kecepatan saya, diusahakan begitu ya, dalam bahasa Indonesia, nggak usah diterjemahkan terlebih dahulu, begitu. Mhm. Nah, ini gunanya Mhm. apa? Gunanya adalah pertama supaya, kecepatan kita berbicara itu nanti bisa lebih fleksibel. Kan teman-teman mungkin ada yang kebiasaannya berbicara lambat, berbicara cepat, dan lain sebagainya. Tapi sebagai Mhm. seorang juru bahasa, kadang-kadang kita harus ada seperti adjust begitu ya, dengan kecepatan Mhm. pembicara yang sedang kita terjemahkan. Nah, teknik Mhm. shadowing atau cara melatih dengan shadowing ini bisa membantu itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, oke, ketika kita tadinya kan mungkin kita nggak fokus ke mengartikan ya, tapi ketika Mhm. teman-teman mengikuti apapun yang akan saya sampaikan, itu sebetulnya secara tidak langsung teman-teman itu jadi seperti menjadi diri saya, menjadi diri si narasumber. Dia jadi akan terbiasa dengan cara pikir si narasumber. Oh, dia ngomongnya begini, kalimatnya dari subjek sampai objek itu ada, sampai adverb pun ada. Ada pembicara tertentu yang dia di tengah-tengah jalan tuh dapat ilmu, dapat ilham apa, kemudian kalimatnya belum sampai selesai dia udah berganti topik dan lain sebagainya. Nah, itu juga jadi bisa dipelajari hal seperti itu. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan terkait dengan pertanyaan tadi. Kemudian poin yang kedua, teman-teman sekalian, oke, nanti boleh browsing nih pakai ChatGPT atau kalau ada yang punya bukunya juga bagus gitu ya. Saya juga sering kali dengar ada yang disebut sebagai Mhm. chunking strategis, katanya begitu, Bude. Jadi kalau Oke, chunking chunking strategis ini strategies. adalah proses penjurubahasan atau interpreting, dengan memecah informasi lisan yang panjang atau kompleks menjadi unit-unit kecil gitu ya, yang lebih mudah dipahami, diingat dan Mhm. diterjemahkan secara akurat begitu. Oke. Jadi, ini kalau misalnya kita bisa atau terbiasa dengan chunking strategi ini, keuntungannya apa gitu ya. Ini nanti akan bisa Mhm. mengurangi beban kognitif kita, jadi tidak overload gitu. Kemudian bisa Mhm. meningkatkan akurasi ya. Kemudian bisa membantu fokus, Mhm. fokus ke ide bukan kata per kata. Kemudian bisa memperbaiki alur dan kelancaran output. Ya, ambil contoh aja misalnya sederhananya seperti ini gitu ya. Sederhananya seperti ini, misalnya ada satu contoh kalimat, sebentar ya, sebentar, oke. This one actually. Misalnya, contoh kalimat ya. Ada kalimat dalam bahasa Inggris ya. Today we will discuss the new policy on renewable energy investment, focusing on transparency, accountability, and equitable resource allocations. Nah, ini yang menjadi tantangan tuh biasanya tuh yang frase di akhir kalimat tuh. Transparency, accountability, and equitable resource allocations. Nah, kita tahu kan kalau dalam bahasa Inggris kata benda yang dijelaskan itu munculnya paling ujung gitu loh. Jadi kalau misalnya kita cepat-cepat pas waktu transparansi udah mau ngomong gitu ya, itu nanti kita akan kesulitan untuk menutup kalimat gitu. Mungkin kita harus sedikit beberapa detik bersabar sampai si allocation-nya itu keluar gitu. Jadi Betul. chunking-nya itu atau memecah-mecahnya itu dari kalimat panjang tadi itu adalah kita bisa menerjemahkannya per bagian kalimat. Today we will discuss the new policy. Sampai di situ dulu. Pas waktu kita dengar langsung masuk gitu ya. Kemudian setelah itu on renewable energy investment. Sampai di situ masuk. Kemudian focusing on transparency. Oke, fokusnya ke transparansi, accountability, and equitable resource allocations. Jadi
kalimat panjang tadi kalau mau di-chunking, mau dipecah-pecah itu menjadi 5 bagian. Not based on every single word, tapi berdasarkan ide. Jadi bagian yang tadi saya pecah itu sudah mengandung satu ide. Itu akan mempermudah kita untuk menangkapnya enak, menyampaikannya juga nanti akan bisa lebih fast thinkingnya dapat dan kemudian menyampaikannya juga akan lebih lancar. Gitu Bu De. Thank Thank you. you, Kang Jo. Thank you. Mas Bel gimana nih? Kalau Mas Beli sendiri, apa sih latihannya Mas Bel? Boleh dibagiin dikit gak? Baik, mungkin saya tambahkan ya, Kang Jo hampir mengambil semuanya dan cukup komprehensif. Saya mungkin tambahin saja untuk pemula, karena ini saya ingat saya sering lakukan waktu di kuliah dulu dan ternyata membantu. Teknik parafrase, Mbak Dea. Oke. Betul, teknik parafrase itu adalah sebenarnya kan menceritakan kembali pernyataan, ya, kalimat yang kita dengar dari orang lain, betul tidak? Itu akan membuat otak kita berproses kan, Mbak Dea, untuk kemudian memahami, lalu kemudian mulut kita, organ bicara organ bicara kita menyampaikan apa yang sudah diproses di otak tadi. Karena itulah hakikatnya pekerjaan kita sebagai juru bahasa. Kita terima lewat telinga, ya, sumber suaranya, diproses di otak, ya, kemudian diparafrase, dalam hal ini disadur menjadi bahasa yang mau diterjemahkan, dikeluarkan oleh organ wicara kita, begitu. Jadi parafrase itu penting sekali. Kalau teman-teman nanti misalnya dengar Mbak Dea berbicara, kan, diulang lagi coba dengan kalimat sendiri dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris. Itu bisa jadi teknik Betul. juga, tips ya, biar lebih cepat kita mikirnya, sat set begitu. Oke. Sama satu lagi ya, kalau boleh Ya, moderator boleh menambahkan sekali. ya. Jadi yang biasa aku latihkan ke diriku pada saat menekuni menjadi seorang juru bahasa ini adalah mimicking emotions. Jadi kadang-kadang ketika kita menjadi seorang orang yang menjembatani bahasa gitu kan, kadang-kadang kita tuh tuntutannya tidak hanya sekedar menerjemahkan aja Ya, gitu. Kita juga setuju. harus bisa mendeliver the emotions. Misalnya nih, kita lagi berada di dalam sebuah acara di mana ada narasumber yang ada moderator yang sedang mewawancarai korban bencana misalnya gitu ya. Nah, kita sebagai seorang interpreter nggak perlu berlebihan juga sebenarnya, disesuaikan aja proporsinya, namun emosinya itu tersampaikan begitu loh. Jadi supaya orang juga tahu, oh ketika dia ngomong ini tuh, karena orang nggak tahu kan tone berbahasanya orang Indonesia itu seperti apa. Jadi dengan menyampaikan emosi juga orang jadi paham, oh ternyata begitu ya, dan orang-orang bisa merasa berempati begitu kepada orang tersebut, karena kita juga tidak hanya lagi-lagi menerjemahkan kalimatnya saja, namun juga emosinya. Itu sih kalau buat aku, which is mimicking tadi. Nah, semoga itu menambah khasanah ya, semoga menambah khasanah dan juga pengetahuan buat kita, buat peserta, buat adik-adik dan semuanya di sini ya. Dan itu adalah tadi akhir dari sesi Q&A kita pada hari ini. Aduh, aku merasa senang sekali ya, banyak sekali ilmu-ilmu nih yang didapatkan dari Kang Jo, dari Mas Bel, dan juga insight serta pertanyaan-pertanyaan dari para peserta tadi. Nggak terasa kita udah sampai di penghujung acara nih ya. Dan semoga dari insight tadi kita bisa bawa pulang dan kita bisa manfaatkan untuk kehidupan kita. Dan kita udah belajar bahwa interpreter yang hebat itu bukan cuman bisa cepat berpikir dan berbicara dengan jelas, namun juga punya teknik dasar yang kuat ya, dan juga disiplin latihan yang konsisten. Dan para peserta, mari bergabung dengan saya untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Kang Jo dan juga Mas Bel ya. Dan tentunya pada para peserta juga yang sudah sangat aktif sekali partisipasinya dari awal sampai akhir. Untuk itu saya Rusdiana, moderator pada hari ini. Izin pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga berkenan. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Silakan MC. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Mbak Dea Rusdiana selaku moderator serta kepada kedua narasumber hebat kita, Kang Johana dan Mas Beli. Terima kasih Kang Johana dan Mas Beli Terima kasih. atas Terima kasih, ilmu. sama-sama. Terima kasih atas ilmu dan wawasan luar biasa yang telah dibagikan hari ini.
Materi yang telah disampaikan sungguh sangat inspiratif dan memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita semua dalam mengasah kemampuan berpikir cepat dan berbicara dengan jelas sebagai calon interpreter profesional. Oke, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara webinar pagi hari ini, yaitu Think Fast, Speak Clear, teknik dasar interpretasi dalam membangun skill interpreter. Kami mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam acara ini, khususnya kepada Managing Director CMM Translation, yaitu Ibu Rika, atas eh, kontribusinya dalam acara webinar hari ini. Khususnya para narasumber juga, moderator, dan seluruh peserta yang telah aktif berpartisipasi hingga akhir acara. Kami ingin mengingatkan kembali bahwa e-sertifikat akan diberikan kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan webinar hingga sesi akhir. Pastikan informasi Anda tercatat dengan benar untuk penerimaan e-sertifikat. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini memberikan manfaat serta menjadi langkah awal bagi kita untuk terus berkembang di dunia interpretasi. Akhir kata, saya Aprisalia Putri Dianti selaku pembawa acara pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Tetap semangat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.